Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. Kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Nah, gue nggak tahu makanya. tapi kan Ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Tamunya nggak boleh lama-lama. Ini kita udah berapa episode ngomongin dia? Berkali-kali ngomongin ini orang. Ngomongin dia. Dia tahu nggak kita ngomongin? Nggak tahu pasti. Iya, walaupun ngomonginnya sebenarnya nggak penting. Nggak penting, iya. Bukan masalah pandangan politik. Bukan, sama sekali bukan. Bukan masalah afiliasi. Bukan masalah Panji juga, bukan. Itu gimana sih cara bikin opening kayak begitu tadi tuh bagus banget, bisa ulang lagi nggak? Gue pengen banget sama Budi bisa kayak begitu tuh. Ini dia, Ari Putra. Ari Putra. Iya. Coba Cing, ulang lagi dong Cing. Oke, lo apalin ya. Iya. Lo Total Politik namanya apa? Nama acara ininya? Nggak ada, total Podcastnya? politik aja. Nggak ada total Podcastnya? politik. Iya, nggak ada. total Oke, ya kita Total Politik aja ya. Hah? Kita total politik? Maksudnya ngomongnya? Iya. Ujungnya karena kami Total Politik. Iya. Oh, ya, Iya, oke. coba. Ulang lagi, bagus banget. Kemana nih? Ini Di sini. Tengah aja, tengah. Ke tengah, Iya, oke. tengah. Latihannya lama juga nih kayaknya. Udah 3 tahun ini acaranya. Coba. Oke, kita ketemu lagi di Lu ngubah jadi total politik sih. Iya, pakai yang tadi aja. Kayak hoi aja Oh udah. iya, oke. Oke, kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Anak HI doang yang bisa emang. Anak sosio. Karena ini seiring berjalannya waktu, lama-lama kita bikin ini kok kita emang tahu doang, tapi Iya, akhirnya tapi jadi nggak bikin ngerti. tagline lah. Iya. Keren banget ya. Parah, Itu anak HI soalnya. susah loh itu. Susah. Apalagi ditambahin koreo gitu. Nah, iya. Ya, Halo, bisa. kerennya lo nih. Kayaknya total politik ini butuh Buat apa? Konsultan opening. Konsultan opening oleh Hohihi. Iya, itu bagus banget penting lu. Jadi sebenarnya kita ngomonginnya itu ya, karena waktu itu kan rame yang soal Panji lah, Iya. ya kan. Terus kan hostnya kita nyebut nih, iya tuh hostnya tuh kan Ari Putra sama Nababan gue bilang. Enggak, bukan yang itu. Yang mana? Yang namanya satu lagi kan? Didit. Enggak, gue yang bilang Didit. Iya. Ari Budi, Budi Budi Ari. Ari, nama Instagramnya Iya. kan. Terus gue bilang, gue Budi pernah Ari Budi dong. Ari Budi apa Budi Ari dia? Budi Ari Setiadi itu Menkominfo. Iya. ya Budi Dia- Ari Putra. Budi Ari Setiadi. Kalau si Didit, Budi Adi Putro. Budi Adi Putro. Oh, Budi Adi Iya. Putro. Diditnya dari Dit, ah gitu aja. Mana? Adit. Gak ada Ditnya. Kalau ada ditnya. Budi Adi Putro. Adi Putro. Iya. Enggak, terus gue bilang kan dia bilang kan namanya Budi Adi satu Iya. lagi. Terus gue bilang gue pernah ketemu kenalan namanya Didit kok. Terus Iya. Didit yang mana Didit? Gak ada yang namanya Didit. Akhirnya kita googling lah cari namanya. Bener gak ada Diditnya kan? Ini gue menyarankan ke dia karena kemarin tuh Instagramnya dihack, hilang. Oh hilang baru. Hilang. Ini baru Instagramnya Budi Adi Putro. Lu Dulu- ganti aja kata gue jadi Didit Adi Putro karena Orang panggilan taunya lu Didit. Didit. Nah, gitu. Instagram sebelumnya apa? Budi Adi Putro. Dia memaksakan itu tadinya. Oh, pantas Padahal hari-hari dipanggilnya Didit. Didit kan? Iya. Itu dia, makanya waktu itu kita bingung. Iya. Perasaan gue kenalan Didit. Enggak, Diditnya dari mana Ri dia? Kita Aduh. sampai nyari karena apa dia orang Jawa. Iya. Karena Iya. Didit di Jawa panggilan apa? Adek ya? Atau Iya. apalah gitu. Adek mungkin karena Siapa dia orang Jawa anak nggak kedua, anak kedua orang Batu. Didit itu malah. Pantesan sepupu- susah dibilangin. Gue Iya, Batu. Itu jokes gua ke dia juga, Batu lu ya, Pak. Datengin Densus tuh, Iya, dan iya. Batu. Budi itu sepupunya Krisdayanti Lemo sama Yuni Sara.
Jadi ibunya Budi sama ibunya Yunisara sama-sama ibu-ibu. Nah ibunya Budi, ibu Budi yang di buku itu bukan? Ini ibu Budi. Ya. Ini ibu Krisdayanti. Iya. Mereka kakak adik. Tapi panggilannya Didit kan memang? Didit, karena anak bungsu mungkin. Benar Nah, juga itu tadi. mungkin kita Iya. cari. Mungkin juga. Kita sampai nyari loh. Ini Dia gue tanya itu juga dia nggak tahu. Dari mana nama Didit? Iya nggak tahu. Mungkin karena Budi di. tapi dari di rumah udah Didit Didit, panggilannya. rumah oh, Didit. ya udah. Iya karena adik dia berdua bersaudara jadi Dia paling nomor 2. kecil. Mungkin itu benar. Nah, itu kita bahkan Dia kita juga nyari. Maka kan Gilang lebih bisa jelasin nih daripada dia. Lu undang dia juga nongkrong gitu. Pasti dia nongkrong. Karena kita sampai bingung ini ya. Kenapa jadi Didit? Satu yang Ari yang mana? Kok dua-duanya Ari namanya? Kita sempat bingung. Ternyata satu Adi. Adi Putro. Adi Putro. Putro and Putra kan. Iya, Benar kan? Iya, Putro. Kalau lo Putra. apaan Putra BN? Biaya negara BN. Nah, karena Ari Putra itu kan banyak di medsos ya. Di Iya. Google kan banyak Cing, kan. BN ini nama paspor gua dulu. Bin Nasral. Nama bapak Nasral karena Pakai bin. orang Melayu kan Iya. kan nggak ada family name kan, Iya. ya kan? Apalagi orang Sumatera Barat itu kan Nah. Sama. jarang ada family name terutama yang umurnya udah seumur yang lahir di tahun setelah PRRI lah ya. Ya. Jadi nama keluarga itu udah nggak muncul lagi. Nah, ketika bikin paspor mau keluar negeri, mau umroh, naik Ya. haji, biasanya kan 3 nama tuh. Harus Iya. 3 ya. Iya, harus 3 kan. Nah, gue karena orang Melayu ada pakai binnya gitu karena tradisi Islam, terpengaruh tradisi Islam, maka nama di paspor gue yang pertama itu Ari Putra bin Nasral, nama bapak. Iya. Nah, makanya gue singkat Ari Putra BN. BN. Gitu aja sebenarnya. Lu kan juga nama paspor pakai nama bapak juga. Iya. Iya kan, pasti Iya. ya. Iya. Tapi gue salah. Pakai nama depan bapak. Iya, bukan nama belakang. Bukan nama belakang. Nah, kalau orang kampung gua karena namanya satu kata aja. Satu kata doang. Bapak gua namanya Nasral doang. Nasral aja. Nggak ada nggak ada apa-apa, jadi gua pakai nama depan juga sama kayak Cing Abdel. Iya kan? Kalau lu nama depan bapak. Nama depan. Jadi nggak enak gitu nama. Sedangkan nama itu kayak nggak pantas jadi nama belakang. Ahlidar nama bokap gue jadi Abdel. Abdel Aryan Ahlidar. Bagus banget. Iya. Jadi kayak nama depan, nama belakang, nama depan lagi. Membingungkan. Padahal dia ada Kasimnya, Ahlidar Kasim. Harus gue pakai Kasim. Iya, lebih cocok. Lebih cocok sebagai nama belakang. Iya, itu nama belakang aja sebenarnya. Oh. Nah, Iya, biar iya. mempermudah aja. Iya nih, Total Politik nih dua-duanya hostnya namanya jadi pembicaraan nih. Gua gitu. Ipang Wahid nih. Ipang Wahid tahu kan? Tahu. Dia pakar branding lah. Iya, iya. Ya kan? Terlepas dari afiliasi politiknya kemana, Ipang Wahid itu menurut gua salah satu orang yang sutradara iklan paling top di Indonesia. Banyak iklan-iklan dia Iya. bagus-bagus lah gitu. Itu udah proven dia. Iya. Sutradara iklan. Nah, dia bilang sama gua sama Budi waktu dia pertama kali ke studio Kok gua. Budi Didit? Didit Didit. tuh. Yang benar, Sama yang Didit. mana lagi nih? Ini Budi kayak orang beda lagi. Iya. nih. Gua sama Didit. Nah. Dia bilang ke gua sama Didit kan. Gua lihat-lihat lu berdua ini ya, nama lu satu Ari, satu Budi. Lu ini berdua nggak punya alasan jadi orang terkenal. Secara nama biasa banget ya. Sangat general. Iya. Gua sama Budi itu kan selalu tuh lihat teman-teman presenter kan kita punya acara di TV kan, Iya. di CNN Indonesia sekarang. Nah itu lihat nama-nama presenter tuh bagus-bagus. Aneh-aneh lagi kan. Iya kan, namanya. ada teman kita yang satu acara di Kabinet Bayangan namanya Mayfree Sari. Iya. Wah kan, bagus banget tuh Mayfree Sari. Di Iya. TV One ada Andromeda Mercury. Andromeda, benar, ada. Ikonik banget kan, Alvito di Iya, Nova. kalau dulu kan Prabu Revolusi Iya, kan. Nama Prabu tuh udah Revolution kan. Jeremy Teti. Wah, orang Iya, ikonik gitu. Ikonik namanya. Iya, kalau Budi bilang, gua nama Didit, kata Didit, nama gua Budi Adiputro. Jadi presenter itu nggak ngangkat, bro. Bener. Guru bahasa Indonesia cocok. Ada Pak Budi datang, Pak Budi. Ya, Pak Itu Budi pasti Adiputro. misalnya kita lagi Sama ngobrol guru nih. PKN. Iya, cocok itu. Lagi ngobrol ini kita Ari mana pasti? Iya. Ada pertanyaan selanjutnya. Iya, kemarin Hohi tamunya Ari mana? Gitu. Pasti langsung Ari mana? Ari Budi. Bingung lagi. Iya, bukan. Didit kali maksudnya. Terkadang itu yang membuat gua sama Budi itu kalau lagi nongkrong berdua kan. Aja lu nyebutnya Budi, Ya, bukan Didit. Didit. Ya. Enggak, lo manggil dia apa? Didit. Didit, oke. Ya, atau kawan atau Dinda biasa aja. Ai. Dia kan kita punya jokes nih kalau misalnya kumpul sama anak-anak
orang-orang politik, ada backgroundnya HMI segala Iya. macam kan, manggil juniornya kayak Dinda, sini dulu lu Dinda, gitu kan. Nah gua sama Budi biasanya gitu, Dinda, apa Dinda gitu, Dinda. panggil Dinda Saling mendindakan. Nggak ada yang bangda, nggak ada. Jadi kadang-kadang gue tuh duduk berdua kan, iya ya nama kita ini, aduh ini kalau ada hal yang gue sesali dari orang tua gue kayaknya ngasih nama ini. Itu sih. Tapi gue dulu juga Iya kan keren dia, Gilang Baskara kan. Padahal biasa aja sebenarnya. Ikonik bos. Masih Gilang Dirga masih ada itu. Iya, tapi kan lo Gilbas. Gilbas, Oh, iya, ada iya. Baskaranya itu. Iya. Itu ikonik banget gitu. Iya. Kayaknya di Total Politik lebih bagus nama-nama karyawan gua daripada Dulu tapi gue sempet sih kayak mikir ini artis-artis kok namanya bisa dia doang yang punya ya gitu loh. Apa emang nama panggung semua atau memang nama aslinya tuh begitu gitu? Ya ada yang nama panggung juga lah. Ada juga sih, cuma kan banyak yang nama asli juga gitu. Emang namanya itu aja udah. Iya. Tapi Ari sama Budi emang terlalu. Iya, nggak ada Biasa. alasan terkenal kalau Iya, kata iya. Ipang Wahid tuh. Bener juga ya Gus Ipang ini. Ari Total, gimana kalau pakai Ari walaupun Total? nama dia Irfan ya banyak juga. Iya. Dia ganti jadi Ipang Wahid. Ipang Wahid. Tapi berhasil orang jadi tahu kan Ipang Wahid udah. Nggak ketukar sama Ipang penyanyi. Nggak ketukar. Kalau ini Ari total ya. Ari Total. Totpol. Kalau Budi Didit politik. Didit politik dan Iya. Ari Total. Udah ada Ari tulang. Ari daging. Ari daging. Ari apa lagi? Ari total. Ari Iya, Total. itu nggak bantu banget loh itu. Iya. Maksud gua nama itu tuh memang satu hal yang ini pertama kali loh gua ditanyain soal nama ini. Bener loh. Itu memang apa ya? Gua nggak Tapi berarti kalian sampai pernah sekarang gua memikirkan, tanya kan? orang tua gua kenapa nama gua Ari itu, dia masih bingung. Kenapa nama gua itu? Ya gua kan seneng aja sama Ari Wibowo kata mak gua. Ya kenapa nggak Wibowo namanya? Kenapa Arinya? Kenapa Arinya? Ari diambil? Wibowo yang itu loh, Cik, yang nyanyi Madu dan Racun ini loh. Itu lebih tua lagi Iya, dong. itu. Oh yang itu? Yang itu, Bukan kata Ari gua. Wibowo. Bukan Ari Wibowo. Ira pemain- Wibowo. Bukan. Bukan, Oh. yang itu. Ada penyanyi. Tahu. Singkong Udah dan lama keju. habis. Iya. Itu mak gua ngefans sama itu katanya. Gua aja sampai sekarang nggak tahu mukanya kayak gimana. Ya kayak lo lah. Ya, tapi itu hal yang gua nggak tahu ya. Itu apakah ya menurut Cing Abdel ya, dan Bang Gilbas yang udah sering di dunia entertainment ya. Hari ini tuh menurut Cing Abdel dan Bang Gilbas itu masih penting nggak nama yang ikonik gitu? Penting lah. Masih penting ya? Masih penting untuk ngingetin ya. Iya, Tapi iya. nggak tahu ya, kita udah punya platform sendiri. Iya sih. Campaign Itu kan sendiri. kayak seniornya stand up itu kan Panji Pragiwaksono kan keren namanya. Padahal gitu. nama asli loh itu. Nama asli Iya, loh. nggak diubah-ubah. Iya kan, bagus loh itu Iya sih, namanya. orang langsung Ernest Prakasa tuh orang Yo, wes tahu iya, gitu. langsung Ernest kena. Prakasa. Ernest beneran namanya Ernest Prakasa. Nama beneran. Hah? Nama beneran. Nama beneran. Ya ke Ernest ke Prakasa kayak jauh gitu. Iya. Ernest Hemingway gitu. Cuma itu yang terkenal soalnya yang lo tahu. Iya, Ari. Sama Ernest Udah ini Renal. sekarang udah ini ya, udah clear nih. Iya. Iya, Didit aja bahkan tadinya aja nggak tahu kenapa Didit dia dari Didit. mana. Iya, gue lebih setuju sama Bang Gilbas bilang tadi. Gue dari bahwa- Google, nggak setuju sama gue. Nggak, Didit, karena dia anak Ade, kedua. ade anak mungkin. kedua dia. Anak bungsu. Nah, sekarang kenapa lo nggak mau datang berdua? Kita mengundang berdua. Enggak, ini kesepakatan apa namanya? Kayaknya kalau kita beropini mending sendiri-sendiri deh gitu. Kalau ada Kalau kesempatan talk show, karena kayaknya gue pernah bilang sama Budi gini, Dit. Didit. Iya, dia. Gue pernah bilang sama Budi, Dit. Ya lo ngomong sama siapa lo? Ini orang jadi ini ada berapa orang? Ada sih? berapa orang? Ada berapa orang sih? Dit? Dit, kata gue. Ya. Gua bilang sama Didit. Nah, Dah. Ini kayaknya rezeki kita berdua terus nih, Dit. Padahal kayaknya ada rezeki sendiri-sendiri nih, kata gua. Jadi karena kalau berdua itu vibes-nya nge-host. Oke. Ya, jadi gue yakin ya kalau gue berdua nih datang hari ini, Iya. gue yang akan lebih banyak interview Cing Abdel sama Bang Gilbas, Oke. sama Budi. Karena nggak tahu ya defaultnya, karena gue bertahun-tahun sama Budi. Didit. Sama Didit. Gue kan jadi nggak percaya. Dit, nama lu kok susah banget sih lu. Jadi nggak percaya lo udah bertahun-tahun sama. Iya, jadi kayak nggak bertahun-tahun ya. Tapi sehari-hari manggilnya Didit. Gue udah lama sama dia. Iya.
Dinda. Sama Dinda. Sama Dinda aja. Tambah lagi nama baru. Orang bingung lagi. Gue panggilan gue, halo Dinda. Biasanya foto kan sama dia. Ya, gue bertahun-tahun dan jalan bareng nih. Jadi kalau ada Didit, bawaan gue itu memang mode-nya itu langsung mau interview orang. Iya, iya. Jadi beberapa kali kita untuk pernah datang berdua ke Kemal gitu dulu kan. Itu bawaannya kayaknya kita yang pengen tahu soal Kemal bawaannya gitu. Iya. Nah, ketika abis kejadian apa namanya yang sama Bang Panji kemarin, heboh gitu kan. Dan gua ngerasa di situ banyak opini-opini yang nggak keluar, nggak tuntas gua jelaskan gitu kan. Gua bilang sama Budi kayak sama Didit gitu ya, kayaknya Dit, kita ini kalau berdua itu susah untuk memberikan opini satu sama lain karena bawaannya gua mau nyesuaiin nama lu nyesuaiin nama gua. Jadi untuk kita jadi berbeda itu jadi susah karena kan kita dua orang yang berbeda, punya pikiran yang berbeda, punya opini yang berbeda. Dalam gua beruntung membangun Total Politik itu berdua sama Didit karena banyak ruang berbedanya itu sebenarnya Bang Gilbas. Kalau di luar gitu, gue tuh lebih banyak bedanya sama Didit daripada samanya. Misalnya soal soal Pak Jokowi lah misalnya. Gue tuh suka ada pandangan yang agak berseberangan sama Didit karena misalnya Didit percaya betul pemerintahan itu bisa dikelola dengan caranya Pak Jokowi yang pragmatis Amerika ya di sini. Bukan pragmatis kayak orang Indonesia ngomong pragmatis. Kalau pragmatis Indonesia kan bilang meaningnya negatif kan. Tapi kalau pragmatismenya Amerika, meaningnya kan pakai dalam artian pakai cara apapun dalam mengoptimalisasi hasilnya gitulah kira-kira ya. Jadi dia percaya dengan teori misalnya seorang pemimpin tuh harus get things done gitu. Get things done, lu mau ngejar tikus dengan kucing besar, kucing kecil, yang penting tikusnya dapat gitu. Kalau gua punya tradisi cara berpikir yang sering beda. Dit, gua kadang-kadang gua nggak bisa gini, kadang-kadang kepemimpinan tuh lu nggak bisa serahkan kepada individual gitu. Seringkali untuk banyak hal. Kalau prinsipnya kayak Pak Jokowi, itu kebijakannya seringkali pasti akan sangat terpengaruh kepada figur ketokohannya Pak Jokowi. Sistemnya nggak terbangun gitu. Nah, gue orang yang sangat percaya dengan bagaimana sistem dibangun. Misalnya gue mempertanyakan soal, oke, kita bilang biaya politik tinggi. Kemarin sama Bang Masinton di CNN juga gue pertanyakan itu. Gue kritis sama Bu Mega nih Bang. Kenapa? Karena Bu Mega teriak-teriak sekarang nih Orba gitu misalnya, atau sekarang nih ada gejala otoritarian kata Bu Mega gitu. Tapi apakah selama at least 8 tahun Bu Mega bersama Pak Jokowi ada pembenahan kepada sistem kompetisi kita yang berantakan gitu? Contohnya, Abang mau kayak sekarang politisi kalau nggak disuruh jadi maling, kalau nggak disuruh jadi pengemis, dalam artian minta sumbangan atau nyopet gitu. Kan itu situasi hari ini. Kenapa kita nggak pernah ada upaya dari Bu Mega atau PDI Perjuangan dalam hal ini, dan bahkan Pak Jokowi, dan ini kritik gua kepada Pak Jokowi yang secara konsisten gitu ya, itu untuk benahin sistem kompetisinya. Artinya gini, kalau lu bilang APBN kita 20% di konstitusi untuk dana pendidikan, kenapa kita nggak bisa di undang-undang bikin 1% APBN kita untuk dana partai politik? Sekarang lu tahu nggak PDI dapatnya 1 tahun berapa? Dari negara 27 miliar 1 tahun. Dikit itu. 5 tahun berapa 27 miliar? 135. Dana saksi berapa? 1 TPS 1 juta. Ada berapa? 800.000 TPS. 800 miliar. 800 miliar. Ini 137 itu untuk semua operasional partai, ini sisanya nyari di mana? Di mana tuh? Kok Ya kalau jalan-jalan aja nggak sekarang? ngemis, kalau nggak maling, udah 2 itu aja, cing. Di mana malingnya? Ya kan banyak yang ketangkep segala macam. Kita fair-fairan aja gitu lihat situasi. Kalau nggak kedua, memakai kekuatan big capital.
Contoh oligarki misalnya, yang disebut-sebut orang oligarki, walaupun gua kritikal juga terhadap pandangan itu, yang membuat kita berhenti mencari penjelasan karena semuanya oligarki yang atur gitu ya. Oh ini oligarki, itu oligarki. Ya. Terus ngapain kita mencari penjelasan lagi gitu? Yang kedua, dinasti politik. Dinasti politik itu sebab atau akibat gitu? Kalau menurut gua dia akibat. Di Amerika orang nggak ada problem sama dinasti misalnya untuk banyak hal, misalnya George Bush Junior pernah jadi presiden, bapak anak gitu misalnya, nggak ada problem artinya gitu ya, mungkin problemnya nggak berat lah gitu, karena apa? Mungkin kompetisinya jauh lebih fair daripada kita, partai boleh cari uang di situ, tapi deklarasi, gua ya bangun ini dapat duit dari negara segini, gua potong segini, gua bayar pajak ke negara. Kalau di Indonesia kayak gitu jadi korupsi loh. Ini problem, nggak ada aturan main yang fair, kita kucing-kucingan terus gitu. Kan boleh dapat dana dari masyarakat. Dapat dari masyarakat, sekarang saya tanya, Cing Abdel sama Bang Ilbas pernah nyumbang buat partai nggak? Enggak sih. Iya kan? Oh, lu nggak pernah? Anjir. Keren banget gue ya. Udah kayak super konglo. Tapi aturannya pernah boleh nyumbang kan? loh buat kandidat. Pemilu kemarin saya nyumbang 5 kandidat, walaupun nggak gede. Buat ini. Buat kampanyenya. Buat kampanyenya. Iya. Nih gua tambahin nih buat spanduk lu. Secara aturan boleh kan? Boleh. Maksimal Maksimal perorangan tuh 5 miliar, badan usaha 25 miliar. Undang-undangnya kayak gitu. Cuma kan jumlahnya masih terlalu jauh gapnya. Iya kan? Jadi pertarungannya nggak adil. Saya nyumbang kemarin walaupun nggak gede. Saya nyumbang nih buat lu, buat bikin spanduk. Ya mending lu utang ke gua lah, utang ke rakyat daripada utang ke oligark gitu misalnya. Harusnya kan cara berpikir kita selemah-lemahnya iman ada upaya kayak begitu. Sebelum nanti kalau gue berbicara soal ini, soal aturan main. Aturan mainnya emang nggak fair. Coba kalau 1% aja APBN kita untuk dana partai politik, ya itu 1 tahun partai kayak PDIP itu bisa dapat 3 triliunan loh. 3 triliunan tuh dia udah gagah bisa bayarin ke kader terbaiknya maju pilkada. Ini sekarang 27 miliar setahun. Iya kan? Nah, yang kedua, dana aturan pemilu kita itu membebani kontestan politik itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak efektif. Misalnya? Contoh, kantor partai. Harus ada fisiknya? Kantor partai itu undang-undangnya di undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu ya, itu harus memiliki kantor tetap, bahasanya itu. Nah, kantor tetap ini dimaknai dalam peraturan PKPU, tahu nggak artinya apa? Harus punya kantor di jalan utama dengan menunjukkan bukti bahwa sudah sewa minimal 2 tahun. Oh. Ada satu kantor 2 tahun berarti 200 juta kan? Iya. Let's say 100 juta 100 juta setahun ya. Kan nggak mungkin kantor partai 3 kali 5 gitu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin di rumahan kayak startup agensi gitu. Iya kan? Kantor partai itu gedung biasa gede. Gedung kan? Iya. Minimal 100 juta lah di kabupaten-kabupaten. 200 juta nih. 2 tahun, ya kan? Dengan aturan tadi. Nah, pertanyaannya, kalau satu daerah sih enteng nyari 200 juta. Ini kabupaten kita 500 lebih. Dikali 200 juta. Triliunan juga. Iya, 100 miliaran lebih untuk kantor aja. Iya. Ini kan beban-beban yang membuat kita ini zolim kepada orang-orang yang mau masuk ke politik kita. Kalau gua sih berpikir gini, karena rezim otoritarian bagi gua udah selesai. Karena di semua studi mengatakan bahwa kita ini berada di fase demokratisasi. Satu, ada yang bilang, ada yang menggunakan istilah post-otoritarian rezim. Artinya post-otoritarian, pasca otoritarian itu apa? Udah bergerak ke arah demokrasi, tapi ada sifat-sifat otoritarian yang masih tersisa. Iya kan? Misalnya birokrat harus dilayani, itu kan sifat-sifat otoritarian yang masih tersisa. Pemerintahan yang anti kritik, itu sifat-sifat otoritarian yang masih tersisa. Tapi ada diskontinuitasnya, ada transformasinya, kebebasan berekspresi gitu misalnya. Orang bisa bebas ngomong apa aja, dilindungi haknya oleh negara gitu. Itu udah ada.
tren ke situ. Bagi gua otoritarianism seperti Orde Baru yang mana Cing Abdel udah alami dulu di masa-masa jaya beliau dulu sebagai aktivis gitu. Dulu gua aktivis tapi jarang ngisi pulsa jadi nggak aktif. Kartunya mati. Iya mati. Iya. Jadi tenggang. Iya satu enggak. Jadi di masa itu udah selesai. Jadi pendekatannya kita pun juga harus berubah. Maksudnya gini, kalau di masa otoritarian itu ada tembok besar yang berlapis-lapis gitu ya. Yang mana untuk menembus tembok itu butuh bulldozer. Kalau temboknya udah runtuh, ya, walaupun masih ada sisa-sisanya, yang kita butuh sekarang bukan bulldozer lagi, tapi arsitek. Arsitek itu kerjanya apa? Kerjanya berpikir, kerjanya berdialog satu sama lain, ya, kerjaannya mencari referensi. Coba tanya arsitek-arsitek top di Indonesia gitu ya, kayak Pak Ridwan Kamil misalnya. Itu kalau mau bangun gedung pasti dia studi banding dulu ke Amerika, dia studi banding dulu ke Eropa untuk melihat gedung-gedung yang di situ untuk memperkaya referensinya, untuk membangun dialog dengan dunia. Bahwa arsitektur itu adalah pekerjaan yang sangat kosmopolitan sebenarnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa bermental tertutup di era post-otoritarian ini, tapi mentalnya harus lebih terbuka gitu. Kita jangan jadi orang-orang di dalam masyarakat demokratis yang terisolir, karena kita mengisolir diri kita sendiri. Justru bagi gua hari ini lebih banyak dibutuhkan jembatan ketimbang kita membangun tembok setinggi-tingginya gitu. Jadi itu yang jadi problem hari ini gitu. Tapi kan kalau dulu kita enaknya tuh tahu jelas, Ri, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jelas tuh waktu Orde Baru. Ya. Lo nggak ngomongin Golkar, lo nggak ngomongin ABRI, lo ngomongin aman hidup. Kalau sekarang nggak jelas mana yang boleh. Mana yang boleh. Orang ngomong Seakan-akan sesuatu boleh. Tiba-tiba nggak boleh kayak gitu. Siapa yang nggak bolehin, Jin? UU ITE misalnya. Misalnya UU ITE yang ngomongin kritik rumah sakit, kritik apartemen, segala macam, itu bisa digunakan akhirnya untuk nggak jelas gitu kalau menurut gue. Nah, kalau gue lihat memang soal UU ITE misalnya ya, ini lebih masuk spesifik ini dalam pandangan gue. Iya. Memang ada debat di dalam pemerintahan hari ini gitu ya, yang pro UU ITE ada gitu, yang anti juga ada gitu. Nah, memang tetapi yang terjadi hari ini adalah gua nggak tahu karena gua nggak di dalam pemerintahan gitu ya, melihat apakah UU ITE itu memang terhambatnya karena apa, gua untuk direvisi atau diperbarui gua juga nggak tahu gitu. Tetapi ada hal-hal sebenarnya dari kritik kayak Cing Abdel tadi yang pemerintah atau orang-orang di pemerintahan gitu yang pembuat kebijakan itu menurut gua mendengar. Contoh, waktu Kapolri Listio Sigit ini fit and proper test di DPR waktu itu, ada satu kata yang sangat bagus digunakan beliau, yaitu soal restoratif justice. Jadi restoratif justice itu dia ingin melihat bagaimana pendekatan hukum kita jangan terlalu menggunakan legalistik, tapi harus ada mediasi, harus ada dialog. Sehingga apa? Menjalankan undang-undang ITE kayak yang Cing Abdel bilang tadi, itu sekarang lebih banyak mediasinya sebenarnya. Nah, ini persis seperti perjalanan gua ke Portugal kemarin. Kan gua ke Portugal kemarin sama mendampingi Pak Ketua Komisi 3, Pak Bambang Pacul. Ke situ ternyata nggak ke Korea kalau dia. Dianya Korea, tapi ke Portugal. Korea ini katanya. Iya. Gua ke Portugal kemarin sama Pak Bambang Pacul itu belajar soal restoratif justice. Itu penyelesaian penyelesaian hukum di luar hukum. Iya, penyelesaian hukum dengan metode mencari keadilan di luar, intinya dialog lah. Ya dia jadi mengedepankan dialog lah gitu. Cara-cara yang non legalistik ya dipergunakan karena itu bisa dianggap adil oleh semua pihak yang berperkara. Tapi orang hukum pasti bisa menjelaskan ini lebih detail gitu ya. Tapi ini yang gua pahami bagaimana restoratif justice gitu. Jadi salah satu pertanyaan basicnya adalah kenapa di banyak negara Eropa penjaranya sepi? Iya. Nah, gitu. itu pertanyaan basicnya tuh. Katanya gitu. Banyak yang tutup, kekurangan. Iya kan? Kekurangan napi bahkan gitu kan. Jadi
di banyak negara akhirnya ada pendekatan ya melihat persoalan hukum ini sekarang itu bukan soal memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam penjara lagi karena itu watak yang dianggap sangat otoritarian gitu. Jadi penyelenggaraan hukum itu tujuannya apa? Untuk keadilan gitu. Jadi apakah memasukkan penjara orang itu menjadi sesuatu yang pasti adil ya belum tentu juga gitu. Jadi udah ada. Jadi ketika kita dalam mengurusi negara menurut gua hari ini dalam konteks post otoritarian itu kembali lagi konteksnya post otoritarian itu kontrol dari dalam dan perkembangan dunia di luar itu akan sangat mempengaruhi cara pengambilan keputusan dari berbagai macam stakeholder kita. Benar ada orang-orang yang terkorbankan dari undang-undang ITE, tapi kritik kepada pemerintah itu menurut gua membuat pengambil kebijakan itu menemukan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Ya, sebagai orang yang percaya dengan demokrasi gitu ya, gua melihat bahwa untuk ya seperti halnya gue belajar di Portugal kemarin itu, untuk kejahatan-kejahatan tertentu gitu ya, undang-undang tertentu gitu, memang pendekatannya harus diubah gitu. Misalnya orang yang parkir sembarangan gitu, itu kerja sosial gitu misalnya. Gue lupa namanya itu pidana positif atau apa gitu istilah hukumnya gue lupa. Tapi apa namanya pelaksanaan hukumannya nggak semestinya penjara gitu. Jadi orientasinya memang dalam negara demokrasi yang sehat tidak memasukkan orang sebanyak-banyaknya dalam penjara. Gua sih misalnya setuju sama undang-undang ITE, tapi misalnya dia ke perdata gitu misalnya, bayar denda lu udah nyinggung orang bayar denda gitu misalnya, atau undang-undang ITE misalnya lu udah menghina orang nih dan orangnya menyerahkan ke kami untuk pengambilan keputusannya, lu mau apa? Lu mau penjara segini atau lu mau kerja sosial atau mau apa gitu atau magang di NGO, magang di mana gitu ya misalnya yang membuat lu akan memperbaiki diri lu ke depan gitu misalnya. Itu hal-hal yang sebenarnya opsi-opsi itu bisa diambil harusnya dalam konteks penyelenggaraan hukum di Indonesia gitu. Itu kan konsekuensinya, Ri. Maksud gue begini, itu konsekuensi dari orang yang melanggar UU ITE itu. Itu yang lo modifikasi, jangan dipenjara, jangan ini. Tapi kan yang nggak fairnya itu justru pasalnya membuat orang bisa menuntut sesuatu yang tidak harus dituntut kalau menurut gue. Misalnya ada orang yang mengkritik pelayanan publik perusahaan, benar dia melakukan ini, terus tapi bisa digunakan undang-undang itu untuk menuntut ini, terlepas dari hukumannya apa ya. Ya, tapi kan gini ya, Cing ya, orang yang melaporkan itu juga merasa keadilan untuk dia diusik kan. Kalau dia mungkin nggak akan laporin. Misalnya gini, Pak Jokowi misalnya dikritik, kalau Pak Jokowi lapor sendiri kan nggak ada yang salah karena dia warga negara yang keadilannya juga merasa rasa keadilannya terusik gitu, nggak terlindungi. Perusahaan juga kayak begitu. Kalau dia merasa ada keadilannya bagi dia itu terganggu, ya misalnya, wah gara-gara lu ngomong gitu, gua ada 60 pegawai gua berpotensi untuk nganggur nih di sini nih. Gua merasa keadilan gua terganggu dan gua harus perjuangin ini dan gua harus tempuh jalan hukum. Itu juga nggak ada soal kan sebenarnya. Tapi problemnya bagi gua adalah keadilan itu bukan berarti lu menegakkan keadilan harus mempenjarai orang. Batasnya ada di situ buat gua. Lu menempuh keadilan tuh konsekuensinya orang nggak harus dipenjara gitu. Apalagi ini beropini, apalagi ini berpolitik gitu misalnya. Ini gue contohin. Waktu Belanda itu sempat diserang sama sekutu apa gitu waktu itu ya. Waktu Jepang masuk. Jepang masuk, akhirnya tahanan-tahanan politik Belanda kan banyak dulu. Ada yang dibuang ke Pulau Buru, ada yang dibuang ke Bovendigul gitu, ada yang dibuang ke ND kayak Bung Karno gitu ya. Akhirnya yang paling radikal itu tahu nggak di mana? Di Bovendigul. Jadi orang-orang kiri yang dianggap pemberontak-pemberontak itu banyak dibuang ke Bovendigul. Akhirnya Belanda waktu itu membuat pemerintah administratur untuk
darurat di Australia karena dia tergeser dari Indonesia. Ya. Dia bikinlah kantor di Australia, administraturnya segala macam. Nah, dia meminta ke pemerintah Australia untuk memindahkan penjara-penjaranya ini ke Australia juga. Karena ada orang-orang yang dianggap pemberontak ini kalau lepas bahaya gitu, pemerintah Belanda waktu itu. Ini logikanya bahwa semua aktivitas itu kalau dianggap nggak adil harus dipenjara, ya kan? Ini orang-orang berpolitik nih, karena dianggap menyerang rezim Belanda waktu itu, dia dipenjara gitu. Dia dipindahkan ke Australia. Itu permintaan Belanda. Tahu nggak pemerintah Australia bilang apa waktu itu? Mereka kasusnya apa? Oh, mereka subversif, melawan pemerintahan dan lain-lain. Oh, berpolitik. Berpolitik nggak kriminal di sini. Gua nggak boleh hukum dia. Enak aja lu bawa-bawa orang yang berpolitik lu anggap kriminal terus lu kasih penjara di tempat gua. Nggak bisa. Akhirnya apa? Orang ini dibawa ke Australia, Cing. Jadi petugas administrasi, jadi petugas di pelabuhan. Karena pemerintahannya menganggap berpolitik, beropini itu nggak boleh dipenjara. Problemnya kan di penjara. Kalau orang mau menuntut kan nggak ada soal kan sebenarnya. Dan akhirnya apa yang terjadi di Australia itu? Orang-orang yang tadinya ini dianggap pemberontaknya Belanda ini, akhirnya mereka menggalang strike mogok buruh di pelabuhan Australia. Mereka jadi tokoh-tokoh sentral di situ, ya kan? Karena orang radikal kiri ini jadi orang-orang tokoh sentral di Australia. Kapal-kapal yang mau membawa amunisi Belanda untuk masuk ke Indonesia lagi, dimogokin ABK-nya semua sama dia, nggak jadi berangkat tuh kapal. Sehingga itu salah satu sebab-sebab khusus spesifiknya ya, yang membuat Bung Karno bisa proklamasi kemerdekaan di Indonesia waktu itu. Kalau kapal itu datang, amunisinya mungkin bisa datang dan ada perperangan lagi waktu itu. Nah, ini contoh aja ya, narasi sejarah ya yang kita lihat bahwa orang berpolitik, beropini, bernarasi gitu ya, nggak harus sampai konsekuensinya dipenjara. Ya, mencari keadilan tuh nggak harus mempenjarai orang gitu. Nah, ini perspektif dunia modern hari ini gitu ya, dan ini yang terjadi di banyak negara demokrasi yang udah ratusan tahun di Eropa dan di Amerika gitu, bahwa penjara itu bukan satu-satunya jalan untuk mencapai keadilan. Itu titik kritis gua. Tapi kalau orang ingin melaporkan dan merasakan itu haknya dia yang terganggu kan. Nah, kadang-kadang Cing, gua heran orang ini sekarang susah bedain yang mana hak yang mana kewajiban. Kalau menurut lu hak itu apa, Bang Gilbas? Hak yang kita boleh lakukan atau yang kita dapat. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang boleh kita ambil boleh enggak. Kalau lu mau berpolitik, lu boleh ambil atau enggak? Iya. Suka-suka lu kan? Suka-suka. Kalau lu terdaftar di penerima BLT, lu terima uang itu, orang mau bilang lu nggak pantas, lu salah. Ya nggak ada salahnya di lu, yang salah pemerintahnya karena kenapa data lu masuk, iya kan? Itu problemnya kan, hak kan gitu. Kalau lu udah terdaftar di situ, lu boleh ambil boleh enggak, tapi nama gua terdaftar, itu hak gua nggak mau ambil, terserah gua juga, kan gitu. Sama kayak hak berpolitik, orang mau ambil mau enggak itu urusan lain. Kalau kewajiban itu yang harus lu ambil, bayar pajak harus lu lakukan. Nah, terkadang gua melihat ya, orang-orang suka tumpang tindih dalam hal ini, Cing, gitu. Karena gini, kita itu nggak di dalam tradisi kebudayaan kita ya, gitu ya. Ikatan kolektif ini agak kurang ketat definisinya. Maksud gua gini, kita tuh coba berapa banyak di antara kita yang bisa bedain makna kata rakyat, kata masyarakat, kata warga, terus kata apa lagi? Penduduk. Ini kan kolektif semua. Iya. Ini kan kita bisa bedain nggak sih itu satu-satu gitu. Nah, ketika kita bicara misalnya konsep warga, citizen, itu soal hak dan kewajiban. Apa yang jadi hak harus dilindungi. Ya, lu kalau ngatain orang mengambil haknya atau menyerang orang yang ngambil haknya, ya,
nggak boleh. Itu hal yang harus dilindungi. Ini Marcel maksudnya? Misalnya Marcel, dalam konteks Marcel misalnya. Ini salah satu aja konteks Marcel. Dia mau mengambil haknya berpolitik, ya itu harus dilindungi. Iya. Perkara lu anggap dia nggak mampu, ini masa kampanye ini buat dia membuktikan diri dia mampu atau enggak. Dia memiliki kewajiban untuk belajar dan mengupgrade dirinya. Tapi lu nggak boleh menahan dia untuk ambil haknya. Makanya dia nanya-nanya ke warga Tangsel. Cara dia untuk mengupgrade diri. Tapi apakah emang ada yang melarang hak Marcel untuk maju? Iya kan? Nggak ada yang larang. Enggak, maksudnya lu nggak boleh mempertanyakan orang ngambil haknya. Iya, maksudnya kayak ngapain sih lu masuk politik? Iya, gitu? Itu nggak boleh. Oh, ya benar. Itu given, bos. Hak yang iya. dilindungi. Dan perjuangan peradaban manusia ini selama ini melindungi hak orang. Karena kerajaan, sistem perang, segala macam itu kan cara orang untuk mempertahankan haknya sebenarnya. Untuk orang merasa dirinya itu dijajah, diinjak selama ini karena nggak ada yang melindungi haknya. Ini gue contohin, gue kemarin ke Albania. Ini adalah negara yang dijajah itu berkali-kali. Iya. Dia pernah di bawah Bizantium, dia pernah di bawah Ottoman, dia pernah di bawah rezim fasis Mussolini, dia pernah di bawah rezim komunisme Soviet Yugoslavia, dan sekarang masuk demokrasi. Ya. Yang terjadi apa? Mereka begitu traumatik gitu ya. Ketika ada orang ya yang mencoba memberikan pembatasan terhadap hak gitu. Karena apa? Gue lihat tuh banker-banker mereka itu, Cing. Gue masuk ke bawah banker-banker yang dibuat di zaman Soviet itu. Dia bilang gini, communism is very very paranoid. Jadi dia itu, orang ini traumatik dengan kekuasaan yang paranoid gitu. Karena ketika orang paranoid, cenderung tidak memberikan perlindungan lagi kepada hak gitu. Karena paranoidnya ini terbangun bukan hanya karena rezim Soviet atau rezim Yugoslavia, tapi karena perasaan dijajah selama ribuan tahun ini gitu. Iya. Nah ini gue belajar dalam hal ini. Ini soal Marcel misalnya. Itu lo nggak boleh mempertanyakan hak dia untuk ngambil ini. Tapi mempertanyakan kepantasannya hak orang nggak? Itu hak orang juga. Lu pantas atau enggak? Oke. Iya. Ini waktunya Marcel untuk menjelaskan di masa pemilu ini, masa kampanye. Di potongan itu, menurut gue bagus banget Marcel yang tadi gue kasih tahu kalau ya itu. Di Totpol. Di Total Politik. Yang ada hostnya namanya siapa gitu yang Didit. Kurang nggak bisa terkenal hostnya namanya. Namanya Ari Total. Ari Total. Itu lo yang ngajarin, Ri? Enggak lah. Apa sih ininya ngomongnya? Iya. Ini gua harus akui pilihan katanya, pilihan. Tunggu, yang gua lihat bukan ini, pantesan beda. Yang gua lihat tuh yang potongan yang dia ngomong soal lingkungan. Ada kan juga kan? Ada. Yang ininya pembangunan di Tangsel ini masif tapi lingkungannya. Nah, gua lihat yang itu potongannya, bukan lihat yang ini. Kan, Cing, Marcel ini kan bertahun-tahun bergaul sama orang politik. Ya. Jadi mungkin selama ini persona dia yang kayak begitu. Tapi kan yang ada di dalam pikiran dia kita kan nggak pernah tahu. Ini justru momen pemilu ini, menurut gua, ini adalah waktu untuk dia show off, show force dari apa yang dia tahu kan. Ini momennya. Dia berkewajiban untuk memperbaiki dirinya, mengupgrade dirinya, dan menunjukkan kepada orang bahwa dia mampu. Ini gua perspektif sebagai warga Tangsel nih. Ya, itu kewajibannya Marcel. Kalau dia nggak jalanin kewajibannya, lu maki-maki nggak apa-apa. Dalam hal ini, dalam hal Marcel ya, gue lebih memilih, mungkin maksud gue sama Panji sama. Dalam artian gini, Panji tentunya mau yang terbaik untuk orang Tangsel. Gue pun juga mau yang terbaik untuk orang Tangsel. Tapi caranya gue pilih dengan cara yang berbeda. Kalau Panji, ya, mungkin mengkritis Marcel, mempertanyakan Gerindra gitu, itu hak beliau untuk memilih cara itu. Tapi cara gua, mungkin gua akan pilih dengan cara yang berbeda. Kalau Marcel butuh diskusi sama gua angkat teleponnya, gua kasih masukan apa. Dia butuh ketemu sama siapa yang gua kenal di Tangsel, gua pertemukan biar dia bisa belajar. Karena buat gua hari ini, kepala daerah itu nggak perlu pinter.
Yang paling penting cepat belajar. Kalau lu pinter sekarang, besok dunia berubah, belum tentu lu bisa adaptasi. Tapi kalau orang yang cepat belajar dan mau belajar, itu adalah berkah gitu. Dan itu yang bisa membuat sebuah pemerintahan itu berjalan efektif. Karena nggak ada satu orang yang ketika dia masuk ke pemerintahan, dia langsung ngerti semua, tuh nggak ada. Ini gua berpengalaman cukup lumayan lah ya, bertahun-tahun lah untuk ngedampingin orang jadi kepala daerah gitu. Mungkin kalau gua yang ada di posisi dia juga gua nggak mampu gitu. Gua belum punya kemampuan. Emang nggak, maksud gua emang kita nggak punya orang yang emang udah ngerti untuk mengelola ini. Di posisi-posisi orang partai yang di kader dari awal, yang sudah bersentuhan dengan birokrat dari awal, kan banyak juga. Kenapa orang-orang yang lo bilang banyak banget yang nggak ngerti, terus kita harus membuang waktu milih dia, terus dia terpilih, dia belajar. Gue tanya, menurut Cik Abdel, dari 500 kabupaten kota di Indonesia selama ini, siapa kepala daerah yang menurut Cik Abdel pas dia masuk itu udah ngerti? Ya gue nggak tahu secara spesifik ya. Lo bilang nggak ada, kan artinya itu kita membuang waktu. Gue sebagai masyarakat ya. Iya. Kita membuang waktu orang untuk memimpin kita, yang harusnya begitu dilantik dia mimpin. Udah bisa. Dia dilantik dia belajar. Apakah kita nggak punya orang yang kalau kepilih begitu dilantik dia udah bisa mimpin? Emang menurut Cik Abdel, Marcel nggak akan mampu untuk dia langsung kan memimpin? Lu bilang dia perlu belajar. Perlu belajar kan fase kampanye ini yang gue bilang tadi. Dia harus belajar cepat dan membuktikan ke orang bahwa dia fast learner yang nanti ketika dia memimpin dia memang capable gitu. Ini waktunya memang untuk dia memperlihatkan dirinya. Ini waktunya dia untuk speak up soal pikirannya. Kalau orang yang udah duduk di hari pertama langsung bekerja bisa jalan, kita juga nggak tahu siapa yang bisa, Cing. Orang dari sekda jadi bupati langsung, habis jadi sekda jadi bupati, pasti perspektifnya juga dia butuh adaptasi. Nggak ada orang yang langsung hari pertama langsung tune-in tuh. Iya pasti iya, tapi Pak kan Jokowi juga nggak pernah latihan jadi presiden waktu dia jadi presiden 2014. Betul, tapi kan dia udah ada wali kota, udah ada gubernur. Ya gimana Marcel mau jadi presiden kalau dia jadi wali kota, wakil wali kota aja dikatain gitu, maksud gua. Bilang sama lu mau jadi presiden, lanjutnya. Ya kan nggak tahu. Semua orang kan bisa jadi presiden. Siapa tahu dia mau ngomong sama lu, kan kita nggak tahu. Siapa tahu. Ya kan? Kita nggak tahu kan, nggak boleh hak orang berarti kita harus diberhentiin dari sekarang, bener Marcel. Gila lu mau jadi presiden, Sal. Enggak. Stop. Enggak boleh loh. Hak enggak, itu hak bos. Enggak, kan ini kewajiban saya untuk menghentikan. Gua nyontoin Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi bisa dianggap bisa jadi presiden karena dia udah maju dari wali kota. Maju dari jadi gubernur. Iya. Iya kan, banyak tour of duty yang dia lewatin. Iya. Sama open mic dulu open mic di Solo. Iya kan? Open mic Jadi Solo. poin gue itu sih sebenarnya. Maksud gue ketika dia masuk ke sini, ini momentum buat dia buat menunjukkan kalau dia itu capable untuk jadi orang yang cepat belajar. Kalau dalam waktu sampai 23 November nanti hari pemilihan, 23 November ya kalau nggak salah. Hari pemilihan itu dia masih dianggap publik untuk tidak mampu menyampaikan pikirannya, ya kita bisa hakimi dia di bilik suara. Iya, nggak, maksudnya kalau lo merasa sistem pengelolaan partai nggak fair di bagian keuangan, kenapa lo juga setuju aja soal pengkaderan yang nggak fair di sini gitu? Kalau soal masalah partai ini kan banyak, Cing. Iya. Menurut dari sekian banyak masalah, kalau lu bekerja di sini gitu ya, di dalam politik, gue nggak bilang gue bekerja, gue hidup dari orang politik ya, karena kemarin banyak yang nge-spin gue hidup dari orang politik. Gue bilang gue hidup bersama orang politik gitu. Kalau lu di sini, lu dalam menjalankan sebuah organisasi, ya, lu harus lihat mana yang prioritas, mana yang enggak, ya, karena lu nggak punya kapasitas, waktu, dan sumber daya untuk menjebretin semua hal untuk lo kerjakan dalam satu waktu bersamaan. Itu pasti itu. Jadi menurut gua akar problemnya adalah di soal pendanaan partai tadi. Ya kan? Karena konsekuensinya apa? Partai akan lebih aktif untuk kaderisasi, untuk dan lain-lain gitu ya. Itu soal pengorganisasian partai. Tapi kalau soal Marcel,
Sebelum gue ketemu Marcel kemarin, gue udah punya satu keyakinan, Cik. Bahwa Marcel ini pasti punya sesuatu nih. Karena apa? Karena di dalam game pilkada ini, dalam rule of the game-nya pilkada, itu kandidat yang lebih butuh partai dibandingkan partai yang butuh kandidat, Cik. Misalnya nih, Pak Anies, misalnya, 2017, dia bisa nggak maju pilkada DKI kalau nggak bisa meyakinkan Gerindra dan PKS yang dulunya adalah lawan politiknya? Jadi dengan kata lain, lo meyakini bahwa Marcel yang menginginkan jadi wakil bupati, wali kota. Gini, bukan Gerindra yang pengen dia jadi. Gini, gue punya keyakinan bahwa Marcel punya sesuatu yang bisa meyakinkan Gerindra untuk ngusung dia jadi untuk wakil. ngusung dia. Masalah dia mau atau enggak itu urusan lain ya. Tapi dia punya sesuatu yang bisa membuat dia yakin. Paling nggak keterkenalannya punya andil. Menurut Cak Abdel, mana yang lebih terkenal Marcel di Tangsel hari ini? Ini kita nggak usah ngomong data nih, perasaan aja ya. Tangsel Marcel di Tangsel hari ini daripada Anies Baswedan di DKI waktu 2017. Mana yang lebih terkenal? Mana yang lebih terkenal? Anies di Marcel di Tangsel kali sekarang, ini. Ya. Dan Anies di Jakarta di 2017 waktu dia mau jadi gubernur kan? Marcel lebih terkenal di Tangsel. Bener, kalau gue juga kayaknya Marcel sih. Kan perasaan ya? Perasaan. Marcel yang lebih terkenal. Ya. Kalau lihat datanya Pak Anies waktu itu, jelang pemilu itu, elektabilitas dia udah 20-an %. Udah tinggi angkanya. Di 2017. Keterpilihannya. Oke. Jadi maksud gua apa? Maksud gua dalam hal ini adalah dalam game pemilu, popularitas itu hal yang nggak bisa lu tolak. Lu mau punya kapasitas, mau nggak punya kapasitas, lu harus populer, mau nggak mau. Populer dulu yang dikejar. Bukan, popularitas itu adalah elemen yang salah satu elemen yang paling penting di dalam pertarungan politik. Itu kan fakta yang nggak bisa dibantah. Iya. Gampangnya gini deh, orang yang nggak populer aja mau maju, apalagi yang populer, Cing. Iya. Ini kan modal, sama kayak uang dia. Iya. Iya kan, sama kayak jaringan nih, popularitas, jaringan, uang. Ini kan modal politik semuanya. Iya, itu satu menurut gua. Ini sama aja ketika lu bilang, Marcel, lu cuma maju karena modal popularitas doang. Iya. Nah, gitu kan? pasti banyak yang bilang gitu. Nah, gua sama modal respect. Respect abangku. Nah, apa bedanya sama orang partai yang nanya, Mas Gilbas mau maju di pilkada ini emang punya duit? Apa bedanya? Sama-sama modalnya itu. Iya, sama aja. Cuma beda bentuk aja. Beda bentuk. Orang punya duit tuh juga buat beli popularitas pada akhirnya. Benar. Buat beli populer juga. Makanya masang baliho, masang apa. Akhirnya ya. Biar terkenal. Kalau lu mempermasalahkan orang karena dia maju karena kapasitas. Popularitas. Iya kan? Iya kan? Itu sama aja lu kayak orang-orang partai yang menanyakan orang mau maju punya duit apa enggak. Tapi kan kayaknya Marcel bukan dimasalahin popularitas sih. Kapasitas. Orang-orang mempertanyakannya. Iya, orang-orang mempertanyakan. Iya. Orang-orangnya ya. Iya. Tapi kita nggak tahu juga. Gua dalam konteks ini lagi-lagi gue bukan juru bicara Marcel ya. Iya juga nggak apa-apa. Iya, tapi dalam konteks tapi mentor. Gue mau enggak. Ini fitnah yang tidak berbanding lurus sama pendapatan nih. Nanya. Fitnah itu harus berbanding lurus sama pendapatan nih. Iya, benar. Kayak kemarin gue dituduh 02 yang protes 03 sama 01. Gue kan juga bayar lu. Ada 01 yang protes sama gue gara-gara itu. Apa-apaan nih dia nuduh lu 02 nih katanya. Kan gue juga bayar katanya. Kok bisa gitu ya? Dia sebelnya karena itu ya? Kocak banget ya, sebelnya karena itu. Kok bisa begitu ya? Jadi lagi-lagi gue mau bilang bahwa dalam hal ini kita tentunya sama-sama setuju bahwa kepala daerah harus punya kapasitas. Iya. Oh iya, tentu. Iya kan? Harus punya kapasitas. Di hari pertama dia harus langsung tune in seperti yang kayak kata Cing Abdel tadi. Idealnya lah. Idealnya kan kayak gitu. Tapi problemnya kan sebenarnya
kita sama-sama tahu rekrutmen kepemimpinan kita bermasalah, sumber-sumber kepemimpinan itu nggak tahu dari mana. Ini kan situasi memang nggak ideal, satu itu. Kedua, bagi gua sekarang menjalankan daerah itu bukan pekerjaan satu orang kok. Justru kalau lu anggap Marcel nggak berkualitas, lu temenin dia, lu tambah pikirannya. Jangan lu marah-marahin, lu goblok-goblokin. Kalau lu merasa pinter, lu temenin dia, lu kasih dia, Sel, tata kota itu begini, Sel. Lu harus paham nih, lu jangan sampai ditipu sama birokrat lu nanti. Sel, reformasi birokrasi itu undang-undang ASN yang baru kayak gini, Sel. Ya kan? Ini undang-undang ASN yang baru kayak gini. Sel, ini nih, Sel. Kalau dia memang lu nggak mau belajar, ya lu tinggal. Lu tinggal aja. Emang nggak punya kapasitas berarti. Tapi ketika dia mau belajar, ada waktu untuk mempertajam gagasannya sampai di hari H nanti, dan momen ini dia jadikan kesempatannya belajar gitu ya. Kalau dia terpilih, lu yang mendampingi dia tadi di masa kampanye bisa nemenin dia terus sampai dia jalanin pemerintahannya, bisa ngawal pemerintahannya terus, ya. Kalau dia nggak terpilih, ini kan jadi pelajaran untuk stepping stone karir politik berikutnya, entah itu apa. Tapi dia udah belajar sesuatu di sini, gitu. Karena kan proses dalam politik itu kan selalu ada hal baru, gitu ya. Dan hal yang orang makin banyak berpolitik, makin tinggi jam terbangnya, makin banyak hal baru yang dia ketahui gitu. Tapi ini kalau ngomongin Marcel sebagai Marcel ya. Tapi kalau kita ngomongin sebagai sebuah sistem kita gitu, orang-orang yang tanda petik seperti Marcel kita dukung untuk masuk ke pemerintahan dengan sebegitu mudahnya, dengan track record dia yang gini, kita... Cing, di politik itu menurut gua nih ada dua hal yang paling penting. Kalau lu tanya kenapa gua nggak masuk politik, gitu misalnya, ada dua hal. Pertama, calling, panggilan dari hati gitu. Dia punya panggilan apa? Gua kalau mau masuk politik, gua nggak tahu juga mau ngapain. Terus terang nih, karena menurut gua panggilan gua belum gede-gede amat nih sekarang. Di luar itu, Ri, di luar itu. Kalau sekarang lo didampingin ya, lo sama Marcel, sama-sama Wabub, wali kota Tangsel, orang nggak akan ngehujat lo, Ri. Karena dia udah tahu track record lo. Dia Ari kalau gue pilih, ya kayaknya di hari ke-7 juga dia udah bisa kerja karena dia ngerti undang-undang ASN, dia ngerti reformasi birokrasi. Ini gue bukan menghalangi haknya. Bukan menghalangi haknya. Itu yang mau gue jelasin yang kedua nih. Kedua. Poin pertama itu calling. Ya, lu punya panggilan. Marcel menurut gua salah satu callingnya adalah dia orang kelas bawah yang melenting kalau kata Bambang Pacul itu kan. Dan di politik ini dia mau melenting lagi. Dan untuk apa menambah energi kaum miskin ini yang merupakan kehidupan dia yang dulu. Itu callingnya. Ini menurut pandangan gua gitu. Gua pribadi mungkin calling gua kayak tadi. Kalau gua masuk mungkin gua akan ke DPR. Karena salah satu cita-cita gua misalnya pembenahan partai politik. Karena menurut gue itu sumber masalah. Kalaupun gue masuk nanti di 2029, target gue mau ke DPR dan orientasi gue itu. Karena callingnya itu, Cing. Kedua, lu punya calling, ya. Mungkin nggak akan bisa jalan kalau nggak ada opportunity. Lu punya calling aja nggak cukup kalau opportunity-nya nggak ada. Misal, gue sekarang let's say gue dekat dengan salah satu ketum partai. Gue bukan jelek-jelekin, bukan berniat jelek. Tapi 1 tahun lagi dia meninggal tiba-tiba, opportunity gue hilang dong buat 2029. Iya kan? Nah, menurut gue di dalam dua hal ini, menurut gue Marcel tuh punya. Dia punya calling tadi, kita tahu semua gimana miskinnya dia. Ya dulu gitu ya. Bapaknya meninggal karena serangan jantung segala macam gitu ya. Kita tahu itu, dia punya calling dan dia punya opportunity. Dia dekat sekarang sama petinggi Gerindra, partai yang presidennya menang. Jadi dalam dua hal itu menurut gua ya, untuk dia masuk ke politik, dia dapat opportunity, dapat calling.
banyak kader yang mungkin kata Cing Abdel tadi, ya, udah di kader, udah punya calling juga. Opportunity-nya. Itu menunjukkan bahwa partai kita itu relatif sentralistik. Nggak semua orang yang punya calling di dalam partai ini bisa akses keputusan ring 1 partainya. Ini juga problem yang juga harus dibenahi dari partai politik. Itu hal yang memang harus diperbaiki. Nah, yang ketiga yang gue mau bilang adalah kalau kita bilang kaderisasi dan lain-lain ya. Dulu harusnya di Pilpres kemarin tuh kader Nasdem atau orang yang milih Nasdem tuh kesel dong sama Anies Baswedan karena bukan kader partai manapun, nggak pernah dikader beliau, Pak Anies. Iya kan? Tapi ada calling, ada opportunity. Callingnya apa? Pak Anies lahir dari keluarga Baswedan gitu ya. Ini soal Asian value nih. Gue sangat yakin ikatan keluarga itu punya nilai-nilai gitu ya. Keluarga Baswedan yang dari zaman kolonial udah memperjuangkan nasionalisme Indonesia sebagai warga keturunan Hadramaut gitu ya. Dan menjadi kelompok keturunan yang sangat nasionalistik, bahkan menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia yang mendapat pengakuan dari Mesir. Bapak A.R. Baswedan ini ya kan punya kontribusi besar untuk kebangsaan ini. Pak Anies tuh punya calling bahwa warga Indonesia harus intelek, harus punya pikiran kayak gua gitulah kira-kira. Itu callingnya. Opportunity-nya apa? Nasdem nyalonin, PKS nyalonin. Masa dia karena dia bukan dikader oleh dua partai ini dia tolak itu kan karena dia punya calling, masa dia nggak ngambil opportunity-nya? Kan itu nggak bisa disalahin orang ngambil opportunity itu. Kalau dibilang Cing Abdel tadi partai kita tersentralisasi, akses ke keputusan ring 1-nya masih terbatas, gue setuju. Itu juga yang mengakibatkan Marcel bisa maju. Tapi di sisi yang lain, keterbatasan ring 1 ini yang nggak bisa diakses itu yang memungkinkan Anies Baswedan juga bisa maju. Kalau partai terbuka, Anies Baswedan nggak akan mungkin bisa maju karena pasti kadernya dulu yang disuruh maju. Jadi Pak Anies harusnya jadi anggota partai ya? Idealnya dia harus jadi anggota partai. Kalau mau membangun demokrasi dengan benar. Berarti dalam hal semua. Ini ya. Semua berarti. Lu mau bilang gua pro Prabowo nggak apa-apa. Dalam hal ini gua salut sama Pak Prabowo. Dia bangun partai dari nol loh itu. Dia kasih Jokowi maju di DKI, ya kan? Dia kasih Anies Baswedan maju di DKI. Iya kan? Makanya dia bilang orang paling ikhlas sama Gus Dur. Iya, itu. Iya ya, Prabowo ya. Ya, kalau bilang Marcel dimajuin keputusan yang aneh, yang lebih aneh itu Anies Baswedan didukung sama Gerindra di DKI dulu. Karena dulu yang ngata-ngatain Pak Prabowo ngejar-ngejar kekuasaan itu Anies Baswedan. Anies, iya. Itu lebih aneh lagi, tapi dia dukung. Aneh emang Pak Anies. Gerindra aneh, Gerindra setuju. Gerindra aneh, kata Pak Anies. Pak Anies ada callingan aja. Oh iya. Ada callingan tuh. Gue setuju. Gerindra aneh. Masa orang yang udah ngata-ngatain ketumnya, Anies Baswedan, didukung di pilkada DKI yang exposure nasional itu ke DKI semua, didukung, dikasih rekom. Bahkan gue dengar juga ikut dibiayai. Pak Anies maju waktu itu. Dikasih, ya kan? Yang pernah ngata-ngatain ketumnya di pemilu sebelumnya. Dikasih nih jalan politik untuk Pak Anies. Lepas dari Gerindra dapat untung di situ juga iya gitu ya. Dapat exposure-nya Pak Anies dan lain-lain. Kita juga nggak bisa tutup mata. Tapi Pak Aniesnya juga dapat untung dari situ, kita juga nggak bisa tutup mata dong, gitu kan? Jelas. Iya kan? Tapi ini orang yang ngatain ketumnya di pemilu sebelumnya nih. Ini aneh kan? Lebih aneh mana? Gerindra dukung Marcel yang pendukung Pak Prabowo atau mendukung Pak Anies yang dulu ngatain Pak Prabowo? Mana yang lebih aneh? Aneh semua sih. Yang aneh Prabowo jadi Menhan sih. Gitu kan? Tadinya lawan-lawanan. Iya, makanya aneh kan? Semua. Kan Gerindra banyak keputusan aneh. Tapi ketika Anies Baswedan dicalonkan Gerindra, Anies Baswedan menang di DKI. Ini adalah jadi salah satu kepala daerah yang approval ratingnya paling tinggi di Indonesia. Pak Anies itu 85% waktu dia akhir-akhir dia jadi gubernur. Saya diskusi sama Populi waktu itu, Cing. Saya tanya, ini siapa yang lebih tinggi daripada Anies Baswedan nih approval ratingnya sekarang?
Oh cuma Kim Jong Un bos katanya. Atau Jan Pieter Soenkun kata orang Populi waktu itu. Yeah. Artinya apa? Keputusan anehnya Gerindra mencalonkan orang yang ngata-ngatain ketumnya sebelumnya itu menghasilkan kepala daerah yang dicintai oleh rakyat, yang mampu membuat rakyatnya puas. Aneh keputusannya. Kedua, Pak Prabowo gabung sama Pak Jokowi aneh kan? Lawan politik, gabung tiba-tiba jadi Menhan. Iya kan? Tapi akhirnya hasilnya apa? Presiden. Approval ratingnya Pak Jokowi waktu itu langsung tembus 70% loh. Menghadirkan kepemimpinan Pak Jokowi yang mendapat kesukaan juga dari rakyat akhirnya. Win-win solution jadinya Pak Prabowo jadi presiden. Iya, akhirnya Pak Prabowo jadi presiden gitu. Nah, artinya apa? Keputusan aneh itu kan mungkin kita anggap aneh karena informasi kita terbatas. Karena kita nggak tahu apa informasi yang mereka gunakan untuk memutuskan keputusan itu. Iya. Seringkali gitu ya. Ya contohnya soal Anies Baswedan tadi. Apakah 2017 itu orang Gerindra senang semuanya Anies Baswedan dicalonkan? Gua nggak yakin. Ada 3 yang nggak senang. Siapa aja? Ngelupa gua. Kan ada pasti. Ya, pasti ada. Pasti ada rasa di hati. Ini orang yang ngata-ngatain bos gua nih. Rahmat senang banget. Gitu loh. Itu Rahmat senang banget Rahmat. Itu keputusan yang aneh juga menurut gua. Tapi hasilnya apa? Anies Baswedan jadi gubernur yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Approval ratingnya 85%. Orang puas sama kinerjanya. Diawali oleh keputusan yang aneh. Gitu. Tapi apple to apple nggak kalau lo bandingin sama Marcel? Di mana ke enggak, apple to apple menurut gua. Marcel kan pernah jadi dekan Paramadina. Gini. Pernah kan Indonesia melawak, pernah bikin Indonesia melawak. Turun tangan juga pernah dia. Ya, gua juga nggak bilang itu apa namanya? Untuk menjelaskan bahwa politik Indonesia aneh, iya. Iya, tapi nggak Gerindra aneh. Iya, Gerindra aneh, iya. Tapi ya mungkin karena kalau hasil kan kita nggak tahu. Betul, ya. mungkin maksud gua karena kalau hasil kan lu punya keyakinan. Gua punya keyakinan juga. Betul. Ya udah, ini soal keyakinan kita nggak bisa adu-adu iman. Benar. Iya kan? Iya, buat apa? Selera, keyakinan. Ya kalau kata Adriano Kalbi ke gua kemarin, emang perdebatan Indahji sama Felicio itu akan mengubah perspektif masing-masing soal LGBT. Ya enggak. Tapi kalau keyakinan kita kan nggak bisa berdebat. Ya. Mungkin gue yakin Marcel bisa belajar cepat, Cing Abdil nggak yakin gitu. Itu bukan problem lah. Kita beda keyakinan ini kan nggak problem. Mungkin di hal lain kita bisa ketemu kan. Ya. Yang problem tuh kalau kita ini nggak yakin di satu hal ini terus bikin tembok. Ya. Kita nggak bisa saling bicara lagi. Ini yang jadi problem buat gua hari ini. Oke, kalian lu udah ketemu sama Marcel nih. Lu udah ketemu sama Marcel. Lu sebagai manusia politik yang setiap hari ketemu sama orang politik. Hidup bersama orang politik. Udah tadi ngirimin kopi, gelas kosong. Enggak, udah masih ada, Bos. Iya. Rahman gila gercep banget. Iya. Gercep banget Rahman. Keren juga. Lo pasti bisa menilai lah dari gesturnya, dari pilihan diksinya, dari cara berpikirnya, ini anak punya potensi. Kan dia yang mentorin kata lu. Enggak ada. Oh enggak. Fitnah Jangan fitnah berbanding, tidak fitnah itu harus berbanding lurus sama pendapatan. Berarti enggak. Iya. Enggak, yang mentorin. Tapi Marcel pernah. Didit yang mentorin. Lu kok ketawa lu gitu? Dia senang banget. Bukan Didit, Budi. Habis ini kan Didit ya sini ya, habis ini ya cari. Apakah pertanyaannya apakah Marcel punya potensi? Setelah ketemu ya? Punya potensi untuk Lu ngomongin Marcel langsung petir loh. Langsung ada petir loh. Apakah Marcel punya potensi untuk belajar cepat dan mau belajar? Gue nggak tahu ya. Gue itu selalu percaya sama teman-teman stand up comedian itu punya kecerdasan dalam observasi. Ya. Dan kerjaannya Bang Gilbas ini, Cing, dan Cing Abdil juga sebagai stand up comedian kan udah bikin special show juga kemarin gue lihat. Itu adalah mencari tahu apa yang menjadi preferensi orang lain. Itu pekerjaan stand up comedian overall kayak gitu. Menurut gua nih, bisa salah. Yang relate ke orang gitu ya. Iya, yang relate ke orang, apa yang jadi preferensi orang yang ada di kepala gitu. Itu udah jadi basic awal dia untuk ngerti apa yang
jadi preferensi audiensnya dia, pendukung udah default cara berpikirnya. Udah stand up comedian siapapun ya di berbagai macam level, mungkin kemampuan itunya beda-beda aja. Kemampuan mencari preferensinya yang beda-beda gitu ya. Kalau gua kan sangat senang nonton stand up gitu ya. Gua sangat terkagum-kagum dengan cara orang stand up gitu ya untuk mencari hal-hal yang angle-angle yang membuat wah ini keren nih, bisa kepikiran gitu kan, apa yang dia tangkap dari hasil observasi dia. Misalnya contohnya ada satu beatnya Bang Adri yang gue selalu ingat tuh. Kenapa sih stiker Happy Family nggak ada di mobil-mobil mahal gitu? Misalnya, oh iya benar juga ya gitu kan. Itu sensitivitas itu, seniman stand up comedian tuh punya kapasitas di situ menurut gue. Dan Marcel kuat di situ. Nih yang gue ngobrol di belakang ya. Apakah dia mampu menggunakan itu untuk menjalankan pemerintahan atau dalam pertarungan politik ke depan? Dia butuh komitmen yang besar menurut gua untuk meningkatkan bukan meningkatkan tapi untuk betul-betul konsisten gitu ya, untuk bisa menunjukkan ke publik bahwa kapasitas itu dia miliki gitu. Tapi lo percaya dia punya kapasitas itu? Dalam hal itu dibanding beberapa politisi yang gua kenal, Marcel lebih bagus loh sebenarnya. Gua nggak enak nyebut nama. Sebut aja. Jangan bahaya. Inisial aja. Tapi 4 huruf inisial. 4 huruf utama, bukan inisial. Gua kan berinteraksi sama banyak politisi. Nah itu makanya. Dulu ya. Menurut gua dalam hal dalam hal melihat kejelian, dalam melihat pikiran publik gitu ya, keresahan publik, Marcel ini di atas rata-rata loh menurut gua dari banyak politisi muda yang gua kenal. Biasanya apa sih penyebabnya? Biasanya politisi muda itu sudah datang ke suatu tempat dengan gelas yang penuh. Oke. Dia udah jadi abang-abangan, udah jadi merasa dirinya ini inspirasi gitu kan. Iya kan? Kelebihan Marcel adalah dia datang dengan gelas yang setengah kosong menurut gua. Setengahnya diisiin Gerindra. Kayaknya. Bang Dasko. Ya, setengahnya udah jadi ada ruang yang mana dia bisa isi dengan hal-hal baru sebenarnya. Banyak politisi muda di Indonesia, menurut gua nih, udah datang udah merasa dia senternya, dia yang paling pantas untuk ini, dia harus bicara dulu. Kelakuan politisi milenial nih lebih banyak yang kolonial loh sebenarnya. Ini pengalaman gua nih. Gue itu paling males, gue lebih seneng ngurusin. Kalau disuruh ngurusin nih ya, waktu dulu gue jadi konsultan politik nih, kalau disuruh ngurusin, gue lebih seneng ngurusin politisi tua. Lebih nurut? Lebih ya udah, yang ngerti ini kan kamu. Ya udah aku ikut kamu aja. Lebih gitu yang tua. Kalau yang muda, enggak cing. Di debat. Merasa lebih tahu. Dia merasa lebih tahu daripada kita kerja ini. Dan kita tahu ini, ya gue nyontohin lebih detail nih apa ya? Takut ketahuan ya namanya. Kalau terlalu detail. Dia takut ketahuan siapa? Ya dia merasa lebih tahu ini bukan karena tahu, cuma karena nggak mau merasa gua ajarin aja. Iya. Masa lu ngajarin gua, lu lebih tinggi dong daripada gua. Kan gua yang mau maju. Kalau yang tua enggak. Gua contohin Pak Bambang Pacul misalnya. Pak Bambang Pacul itu kan kemarin itu ini Pak Bambang Pacul mau ada acara sama MLI nih. Ya kan? Di Solo ya? Di Solo, ya kan? Terus ngobrol-ngobrol, dia nanya ke kita kan, apa yang bisa bikin hore-hore? Pertanyaannya simpel aja, Bos. Hore-hore. Ini aja Pak, bikin aja acara stand up tuh sama MLI itu kan. Dulu waktu 2020, gue pernah datang yang di Solo waktu itu roasting Gibran. Oh ya. Kayaknya di Jawa Tengah ini marketnya ada Pak, lumayan tuh buat hore-hore orang. Oh gitu.
Ya udah kita kerjasama aja katanya kan, bikin event aja sama MLI katanya. Oh ya udah gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol, tahu nggak dia ngebayangin itu kayak apa? Maksudnya Ngajak bayangin MLI. eventnya? Ya MLI itu kayak bikin event apa? Oh ini kayak bikin event wayang ya. Ya jadi materinya segala macam diserahin ke orang-orang semua. Dan orang kan kreativitasnya jadi tinggi. Ya. Kalau orang kayak gue kan bekerja dengan dunia kreatif gitu ya, yang senang dengan kreativitas, yang senang dengan pikiran, itu nggak banyak politisi yang gue cocok loh sebenarnya. Karena banyak politisi yang nature-nya tuh mau ngatur dari A sampai Z, yang bahkan mungkin dia nggak tahu. Majority kayak gitu. Nah, menurut gue, balik lagi ke kasus Marcel gitu ya. Kenapa gue melihat dia sebagai seorang fast learner gitu ya? Ya, dia tuh nggak malu nanya. Oh itu apa maksudnya bang? Gitu. Itu kelebihan orang yang brandingnya ini lumpen proletariat ini kan? Ya. Orang-orang kelas bawah ini kan kelebihannya itu. Menurut gua, dia nggak takut dipermalukan, nggak takut dianggap bodoh. Iya. Wah, gua bukan maksud membandingkan lagi nih, tapi hal ini. Kenapa hal itu penting menurut gua? Karena market leader politisi di Indonesia juga dulu melakukan itu. Namanya Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi kan nggak takut dianggap bodoh. Yo, saya bodoh. Iya kan? Terus apa? Ya saya nggak ngerti gitu. Awal-awal kan orang bilang, wah genuine nih. Iya. Pak Jokowi nih. Tapi lama-lama bilang, wah Emang bener. Enggak. Ya, tapi maksud gua gini, apa namanya, salah satu kemampuan ini yang gua lihat dari kawan gua, misalnya Valdo Maldini gitu misalnya, Marcel gitu ya, ada gairah untuk belajar. Dari hal apa? Dia nggak malu bertanya. Dia nggak malu terlihat untuk nggak lebih tahu. Karena jadi pemimpin kan lu nggak bisa tahu semuanya. Iya. Iya kan? Nah, mungkin yang perlu dia lebih latih adalah orang kayak Valdo, kayak Marcel dalam perjalanan politiknya gitu ya. Untuk memformulasikan berbagai macam info yang dia dapat ini. Memformulasikan dalam artian info ini gimana cara membuatnya untuk jadi sebuah keputusan yang tepat. Iya. Ini kan butuh jam terbang. Bukan hanya Marcel, hampir semua politisi juga mengalami itu. Ketika lu maju wakil wali kota, maju gubernur, pasti challenge-nya jadi beda. Nah, yang paling sulit dari orang politik kita hari ini tuh menurut gua adalah ya belagak taunya ini, Cing. Padahal dia nggak tahu gitu. Nih, kalau itu kekuatannya dia ya. Iya. Kalau lu berharap Marcel bisa jelasin soal apa itu demokrasi, apa itu trickle down effect segala macam ya salah tempat lu salah minum obat gitu kalau berharap Marcel bisa menjelaskan itu. Tapi lu kalau mau orang yang cepat belajar gitu ya, gue yakin sama Marcel kok. Salah satu indikatornya apa? Gue kalau WA dibales. Gue nggak dibalas-balas 2 minggu. Hah? Ya, lo kan bukan mentornya, man. Udah sebulan nih. Nggak dibales. Sel, ini Cing Abdel lu harus datang ini tuh. Harus datang lu. Iya. Ngomong Iya kan? dia kan Panji nolak. Iya. Kementerian Kegelapan nolak, sini nolak juga Pak. Nah, ini gua harus cerita nih. Ya. Sebagai mentor. Enggak, bukan sebagai mentor. Gua bukan mentornya Marcel. Iya. Dari tadi. Gua cuma gini, karena gua warga Tangsel, gua kalau ada calon pejabat di daerah gua, mau itu DPR, mau itu wali kota, sebagai active citizen, gue mau punya investasi di mereka. Iya. Dalam artian investasi adalah partisipasi gue. Mungkin gue akan nyumbang uang juga buat Marcel nanti. Kalau dia memang butuh, kayaknya dia nggak butuh. Iya. Ya kan, dia lebih butuh yang lain kan. Mungkin gue bisa nyumbang pikiran gue, bisa nyumbang tenaga gue, apapun. Bagi orang yang jadi active citizen kan itu. Iya. Nah, kalau di Indonesia active citizennya basisnya mungkin bukan ideologi
nggak semuanya ideologi. Karena kita tahu party ID kita rendah, masa pemilih kita floating mass, cenderung mengambang. Mungkin lebih banyak orang menentukan investasinya dalam tanda kutip di dalam politik itu karena basisnya kedekatan atau akses. Dari mungkin kalau 2 calon di Tangsel ada 4 orang tuh yang bisa gua WA kan cuma Marcel. Yang 3 nggak bisa gua WA. Ya kan, kalau yang lain bisa gua WA mungkin gua juga akan kasih masukan yang sama juga gitu, ngasih waktu gua untuk berdiskusi juga. Tapi tadi lo kayak mau jelasin dia nggak mau datang Panji, dia nggak mau datang. Nah ini maksud gua itu. Nggak mau datang. Ya, gua mau masuk ke situ. Oke. Ya. Foreplay dulu, Cing. Jangan langsung gitu kan. Iya kan? Jadi biar kayak Anies Baswedan ada pengantarnya dulu kan. Pengantar, analisis, kesimpulan kan, daftar pustaka gitu. Kan taruh di event luck udah. Pak Anies intelektual. Harus jelas referensinya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, saya tidak baik. Gini, karena tidak selesai. Pakai jilat bibir. Oke, kenapa nggak ke Panji? Kenapa nggak ke Panji? Gua bilang sama Marcel, Sel, lu harus datang ke Panji. Lu harus datang ke semua yang undang. Nggak apa-apa bang, katanya kan. Misalnya kan, apa yang lu ragu gitu? Nih pendapat gua ya. Ya karena ketika dia muncul dihantam kayak gitu agak shock juga ternyata kan. Iya kan, kena ombak tsunami ini siapa yang nggak shock kan? Gua aja waktu kena Asian value itu ngilang dulu gua 2 minggu. Kan? Udah lama di politik juga gua, apalagi Marcel kan. Iya kan? Ini kayaknya natural semua orang. Apa gua salah? Ya, apa gua salah? Iya kan? Apa gua salah? Iya kan? Apa gua salah? Ya, emang gua salah. Itu ya. Pikir-pikir kayaknya gua nggak salah. Apa yang salah siapa? Iya, tapi itu menurut gua sih natural ya, orang kaget lah. Ya, tapi gua bilang sama dia, lu harus datang. Sebagai pejabat publik, lu harus berbicara ke calon pejabat publik, lu punya kewajiban harus bicara sama warga lu. Dan kalau orang ini bicara dengan warga itu dalam artian apa? Untuk membuat orang tahu pikiran lu. Ketika orang tahu pikiran lu, orang akan menjadi terdidik oleh pemimpinnya. Makanya gue senang sama Lee Kuan Yew karena Asian value tadi. Karena mungkin dari sekian banyak pemimpin dunia yang suka ngomong I educate my people, itu cuma Lee Kuan Yew. Lu lihat deh, hampir semua pemimpin dunia nggak ada yang bilang I educate my people, itu cuma Lee Kuan Yew tuh. Karena bicara kepada rakyat itu ya sebagai seorang pemimpin itu bagian dari peningkatan kualitas ruang publik. Nah balik ke Marcel tadi. Pertama gue ngelihat dia shock dengan apa yang terjadi. Tapi bang katanya gue udah baca-bacain nih satu-satu komen. Gue liatin lah orang apa sih persepsi orang soal gue segala macam, dan gue mau challenge itu juga bahwa persepsi itu juga nggak semuanya tepat juga dengan gue berjalan keliling sekarang mempersiapkan diri dan lain-lain lah kata Marcel kan. Nah kedua, gua ngajak Marcel ke Total Politik itu, ya, itu bukan karena Marcelnya mau loh awalnya. Kita meyakinkan dia, gua meyakinkan dia berkali-kali, nggak hanya lewat dia, tapi lewat berbagai elit politik, ya, yang punya akses ke Marcel. Kan gua nggak kenal Marcel sebelumnya. Jadi gue nggak hanya lewat Marcel loh ngeyakinin dia itu. Gue kontak orang-orang yang kenal sama Marcel di Gerindra, di pemenangan Prabowo, gue kontak. Nah, kan lu tinggal kontak Panji. Panji kan nggak dibalas juga katanya. Siap abangku. Nah tapi ya mau gue omongin adalah, nggak, lu yakinin gimana akhirnya mau Marcel? Intinya gini. Gue bilang gini aja, Sel, gue cuma pengen tahu pikiran lu, dan gue nggak ada niat sedikit pun untuk mempermalukan lu. Lu memberi garansi itu? Iya, gue nggak ada karena ketakutan Marcel untuk datang ke tempat lain, takut dipermalukan. Itu. Dan lu memberikan garansi itu. Gue gue cuma mau dengar pikiran lu, karena orang wajib tahu
pikiran dari calon pemimpinnya, Sel. Hak, orang berhak tahu. Orang berhak tahu. Iya. Calon pemimpinnya ini pikirannya apa? Gue cuma mau itu. Gue nggak mau mempermalukan lu, gue nggak mau merendahkan lu. Berkali-kali loh. Itu dari awal gue kontak Marcel, itu hampir sebulan dia mau datang ke tempat gue. Jadi gue effort untuk meyakinkan Marcel untuk mau datang. Dalam hal yang, dalam konteks ini gitu. Gue berjuang lah, meyakinkan dia, bahwa total politik itu pengen bangun jembatan, Sel. Pengen bicara di satu sama lain di tempat yang berbeda. Bukan mau bangun tembok. Iya. Tapi kenapa lo nggak ajak Vicky Prasetyo, wakil Pemalang, Gilang Dirga, Bandung Barat? Kenapa lo nggak ada keinginan? Gue pernah undang Verrel Bramasta loh. Kita ngomongin Lee Kuan Yew waktu itu. Gue pengen tahu pikiran lu, bro. Terpilih dia sekarang. Iya, kepilih dia. Gue pengen tahu pikiran lu loh. Karena gini, Cing, yang paling bahaya dalam demokrasi itu kita nggak bisa saling bicara lagi. Iya. Akhirnya apa? Kita nggak bisa saling bicara karena esensi dari demokrasi adalah from bullet to ballot. Ketika kita nggak bisa bersuara lagi, saling bicara lagi, dari ballot akan balik ke bullet lagi. Iya. Akan balik ke peluru lagi. Kita bisa bunuh-bunuhan, itu yang paling bahaya. Menakutkan loh. Berapa banyak negara bubar karena perang saudara di dunia ini sepanjang sejarah. Itu sebabnya apa? Kita nggak bisa saling bicara. Karena orang yang merasa benar, bangun tembok setinggi-tingginya. Nggak mau dengar pikiran yang berseberangan. Jadi, gua dalam hal ini, dalam meyakinkan Marcel untuk datang itu, gue effort, benar-benar effort. Dan gue meyakinkan dia, mengatakan bahwa nggak ada niat sedikit pun untuk merendahkan lu, mempermalukan lu, atau membuat lu dihina orang. Gue nggak punya niat itu. Niat gue adalah, gue ingin seorang calon pemimpin, ya, memberikan pikiran-pikirannya, dan rakyat, warga, calon pemilih lu berhak tahu apa pikiran-pikiran lu. Dan itu yang pengen gue sampein. Mungkin artinya gue merasa ini apresiasi buat gue karena Marcel mau datang ke tempat gue, dia yakin dengan apa yang gue sampein. Mungkin di tempat lain dia belum percaya kalau dia mau pikirannya didengarkan, tapi lebih berniat mempermalukan dia, membantai dia. Buat apa lu datang ke situ? Mungkin itu pikirannya, ya kan? Tapi gue bilang ke Marcel, lu harus datang ke tempat Panji Sel habis ini. Lu harus datang tuh ke Cing Abdel, kata gue. Yeah. Lu datengin orang-orang yang semua selama ini pernah jadi bagian dari perjalanan lu. Gimana rakyat akan percaya sama lu kalau orang-orang yang selama ini jadi bagian perjalanan lu malah resisten sama lu dan nggak berhasil lu yakinkan, kata gue. Gue bilang gitu sama dia tuh kemarin. Mungkin karena lu yakin bukan mentornya dia? Bukan. Gue kawan. Lu sangat memotivasi banget, iya. Lu jadi percaya sama Marcel kan? Iya. Lu terlalu mentoring. Enggak. Tapi enggak. Tapi Didit ya. Marcel bilang gini kemarin. Ini ada di WA nih, gue buka aja nih. Ini sebagai mana WA-nya? Nanti gue liatin. Jadi intinya gini, Bang. Dia nanya, kayaknya Marcel belum punya konsultan. Gue jadi tahu tuh. Nah, kayaknya ya, karena dia nanya ke gue, Bang, lu kalau gue butuh waktu lu untuk berdiskusi, gue harus bayar berapa, Bang? Katanya. Dia nanya itu ke gue. Gue bilang, Sel, bagi gue sebagai warga Tangerang Selatan, punya calon kepala daerah yang mau berbicara sama gue, yang mau mendengarkan pikiran gue, yang mau belajar, itu aja udah berkah, Sel. Jadi lu anggap kalau kita bisa diskusi, nanti lu ke Tangsel, gua kebetulan lagi di rumah, kita bisa diskusi lebih dalam gitu ya, dan itu lu anggap bermanfaat untuk lu, ya. Lu anggap itu sebagai partisipasi dari seorang warga negara yang baik, kata gua. Jadi karena esensinya dalam politik, gua percaya bahwa demokrasi dan pemerintahan yang baik tidak akan pernah terbangun tanpa ada partisipasi rakyat yang baik. Partisipasi rakyat yang baik apa? Orang mau maju, kalau lu anggap nggak mampu, lu kenal dia, lu bisa akses dia, ya lu bantulah kasih pikiran.
Kalau lu punya uang lebih, ngelihat caleg susah, nempel-nempel poster dia, stiker-stiker doang, lu kasih duit lah biar bisa bikin baliho segede inilah minimal gitu, yang punya Cing Abdel nih gitu. Nah, ini bagian dari bagaimana kita membangun sistem kompetisi dan kultur demokrasi yang sehat. Itu yang hilang hari ini. Ya, mungkin apa yang gua sampaikan tuh tidak akan seheroik melawan dinasti politik, tidak akan seheroik melawan rezim, tapi mungkin gue yakin juga bahwa tujuan teman-teman yang mau melawan dan heroik ini juga baik gitu ya, ingin demokrasi kita lebih baik, tapi gue ingin menempuh cara yang lain yang mungkin gak heroik. Kalau ada kata temen gue gini, gue ya baca tulisan lu yang di Detik ini Hari ya, katanya lu ini tipikal orang-orang yang baru terkenal setelah meninggal, katanya. Jadi kapan? Kata teman gue kayak gitu. Karena banyak kan orang-orang setelah meninggal baru orang tahu, wah bener juga pikiran dia, gitu. Karena mungkin dianggap visioner berarti. Bukan visioner juga Bang, bukan. Tapi apa namanya, nggak membakar emosi massa gitu. Orientasi gue bukan lebih itu. Kontemplatif lah. Gue kontemplatif dan ya tadi Cing pengen jadi arsitek, bukan bulldozer. Kalau bulldozer tuh bisa heroik loh. Karena lu berhadapan sama yang besar kan. Kalau berhadapan sama yang kecil apa susahnya gitu kan. Kalau berhadapan sama yang besar kan gagah loh, kayak David versus Goliath. Tapi kan problemnya sekarang menurut gue, apakah yang besar ini harus lu musuhi? Apakah semua raksasa ini harus lu musuhi? Jangan-jangan raksasa ini bisa lu tumpangin pundaknya untuk lu capai tujuan lu, keresahan lu, hal yang membuat lu ini apa namanya jadi calling lu. Lagi-lagi gue bilang, gue bekerja bersama orang-orang politik tuh, yang pengen gue klarifikasi di sini adalah nggak semuanya soal duit. Karena di sini duit tuh nggak susah, Cing. Menurut gua di politik tuh duit tuh gampang. Dalam artian konsumennya punya purchasing power yang besar semua. Beda sama purchasing power konsumen rokok gitu misalnya. Itu kan beda-beda gitu kan. Tapi kalau purchasing power jasa politik itu besar semua purchasing power orangnya. Tapi ya sampai sejauh ini sama Marcel lo masih 0 rupiah nih. Sejauh ini. Nggak ada gua yang bayarin kopinya Marcel. Nggak ada. Dia di Tangsel secara administratif udah cukup. Kursi segala macam gitu udah lebih. Berarti memang udah bisa jalan. Ya kalau itu kan kita tunggu di KPU dulu dia mendaftar atau enggak. Kita kan nggak tahu. Makanya gue bilang soal rekomendasi partai itu adalah soal paling goib di Indonesia. Oke, tapi kan dia udah dapat kan? Udah dapat, tapi Cing, kalau belum ke KPU nggak ada kandidat yang udah tenang, Cing. Bisa aja disobek sebelum lu jalan kan? Kita goib, Cing. Tetap belum terdaftar. Ini problem demokrasi kita. Lu mau bilang mereka bodoh, habis itu lu nggak diajak ngomong lagi, itu yang lebih bahaya. Kalau prinsip gua ya udahlah, gua mau beresin apa-apa yang bisa gua beresin yang kecil-kecil lah gitu. Udah gitu aja lah, Cik. Sebagai warga Tangsel, pertanyaan terakhir, apa yang lo sarankan Marcel lakukan dari sekarang? Menurut gua, dengan mempertimbangkan dia punya background yang kelam gitu, untuk menutup itu. Menurut lo langkah apa yang harus nggak perlu? Menurut gua dia udah hebat ya, dalam artian menutup hal yang kelam bukan dari untuk ditutup sampai orang jadi nggak tahu ya. Maksud gua hal yang kelam dari Marcel hampir semuanya kita tahu dari dia loh. Dan justru bisa jadi senjata ya. Justru masa-masa kelamnya itu yang nggak kepengen orang Tangsel mengalami itu gitu. Dalam artian gini, Cing. Kita tahu aibnya Marcel itu kan dari dia sendiri. Bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain loh. Dia kan menjelaskan itu sebagai persona dia, sebagai stand up comedian. Dia yang cerita semua tuh, nganter sabu. Kan nggak ada. Angelo, jual jelasin akhirnya lo yang nyeritain nih. Jual kayu putih palsu. Beli Google Drive. Lu materi nggak jadi jubir Kan dia yang mau cerita sendiri di materi stand up-nya. Artinya orang kecuali yang Desta sih. Itu Desta yang cerita. Desta yang cerita di acara sahur. Orang ini punya
udah pernah teruji untuk berdamai dengan masa lalunya. Ah, itu benar. Dan karena mengamini di politik kan kita nggak bisa menutupi sebanyak hal ya. Satu hal kalau ditutupi dia akan muncul lagi. Bohong lagi. Iya, kebohongan dengan kebohongan baru. Dan Marcel kan udah berdamai dengan masa lalunya. Nah, menurut gua sekarang ya pekerjaan beratnya Marcel gitu ya untuk mentransformasikan gitu the story of I itu to be the story of us. Ini problemnya dia nih hari ini. Gue yakin lebih banyak orang Tangsel yang kayak Marcel daripada yang kayak gue. Apanya nih? Background kehidupannya. Oh iya. Iya kan? Gue kayak Cing Abdel yang di dunia podcastan aja gue jarang ketemu alumni UI kan. Yeah. Gue ketemu Cing Abdel gue happy banget. Yeah. Karena sedikit. Karena lu belum ketemu alumni UI bernama Temon. Iya betul. Lu belum ketemu. Tapi 2 jam aja paling lama. Iya, 2 jam. Lebih dari itu jangan. Lebih dari itu. Stres lu ya. Dia kayak dia dulu. Iya. Dia terkenalnya Abdel mana? Abdel Temon. Abdel Temon, bener. Itu yang dia seselin sampai sekarang. Sampai bertransformasi dan tidak lama juga Abdel Mama Dede ini. Tapi nggak bertahan Karena lama. kalau Temon nggak perlu Temon mana, emang udah pasti Temon. Udah. Kalau Abdel Temon. Itu dia. Lu juga sama, Cing. Iya. Tapi itu tadi ya, dia mengamini apa tadi mau terus dan- lebih relate ke masyarakat. Gimana cara? Tangsel ya. Gue yakin yang kayak gue itu nggak akan mudah tersentuh sama cerita Marcel Iya, karena gue nggak relate. Gue nggak Iya. pernah Angelo dulu. Iya. Iya kan? Emang pada nggak pernah? Hah? Emang pada nggak pernah? Kalau Cing Abdel kan ada relate-nya sama Marcel. Lu jual kayu putih palsu? Enggak. Gua mesen sama dia. Jadi gimana caranya? Ini juga cerita yang sama nih ya. Ini gua bukan maksud apple to apple lagi, tapi kita bisa mengambil hikmah kan dari perjalanan orang kan. Iya, Kulit hitam pertama yang jadi presiden Amerika Barack Obama. betul. Iya. Iya kan? Itu kekurangan atau kelebihan jadi kulit hitam di Amerika? Kekurangan. Kekurangan kan? Iya. Tapi apa? Cerita dia sebagai orang Amerika yang menemukan opportunity dan harapan di Amerika itu bisa menjadi cerita orang banyak. Kayak Jokowi Hope dulu Hope. di Times. Iya kan? Iya. Ada cerita itu. Iya. Lu lihat misalnya ada pidato Obama itu bagus banget. Dia menceritakan bahwa Yang dia bilang kuliah BSI aja itu. Bukan. Kan ada iklannya Itu Obama. mah bukan Obama, itu Obami itu. Palsu ya? jadi kayak kakeknya dia besar sama kakeknya di Hawaii, bapaknya dari Kenya, ibunya dia ketemu di Texas ya. Ibu bapaknya seorang mahasiswa Kenya yang ekonom gitu ya. Bertemulah di situ dan akhirnya punya anak Obama. Dia pernah hidup di Jakarta. Menceng dalam. Iya, Iya. menceng dalam. Bakso, Sate. nasi Iya. goreng, Iya. ya. Enak ya. Enak, Ya, jadi, waktu itu dia pernah itu. Amerika itu ya itu. American Dreams. Amerika itu orang yang ya ini melting pot dari seluruh dunia. Iya, iya. Kita ini adalah superpowernya dunia gitu. Jadi relate Dia- orangnya. Nah, jadi dia bisa merubah cerita dia yang Jadi us. jadi cerita us walaupun dia kulit hitam. Iya. The story of I to be the story of us, ya kan? Ini challenge-nya dan menurut gua cerita of I-nya Marcel ini banyak banget. Contoh bapaknya serangan jantung, serangan balik itu loh, jokesnya dia itu. Itu kan cerita dia soal akses kesehatan. Ya kan? Ini gimana kita perbaiki? Obama itu dulu kampanyenya itu doang di waktu dia mau jadi Obamacare. DPR di ujungnya Obamacare. Obamacare, ya. Tapi dari dia awal jadi anggota DPRD di Illinois di Springfield. Jadi Obama ini maju di Springfield itu bukan dapil dia itu. Dia lahirnya di Hawaii. Ini dapilnya istri nih. Michelle ini orang Illinois. Ya. Dia maju DPRD awalnya. Katanya apa? Gua mau maju politik karena jadi dia pelayanan ke gereja soal kesehatan gitu, cancer segala macam dia jelasin nih soal kesehatan bla bla. Kita harus ini segala macam. Kata bininya, lu kalau pelayanan gitu kita hidup dari mana? Gua mau nulis buku buat hidupin kita katanya kan, kata Obama.
lu yakin itu bisa ngidupin kita, kata bininya, kata Michelle. Ya nggak yakin, tapi kenapa lu pilih itu gitu. Tapi gue yakin nih, kita melakukan pelayanan ini karena ini hal yang basic untuk warga kulit hitam, soal pelayanan kesehatan, bla bla bla, yang ujungnya jadi Obamacare. Nah kan, dia layanin itu terus, soal cancer segala macam gitu ya, ke gereja-gereja gitu. Dan jadilah dia anggota DPRD, jadi kemudian jadi Senat, dan berpidato di Senat, akhirnya bukunya habis semuanya. Bener kan? Kita hidup dari buku gua, katanya ke bininya gitu kan. Tapi ini contoh di mana orang berhasil untuk menjadikan story of I to be the story of us. AOC misalnya di Kamala Harris gitu. Itu contoh-contoh orang-orang yang berhasil. Nah, pertanyaannya Marcel bisa berhasil apa enggak? Karena raw materialnya sebenarnya lebih banyak yang kayak Marcel orang sebenarnya. Iya, benar. Iya, kalau kan demokrasi banyak-banyakan. Kalau nggak mau main banyak-banyakan, nggak usah main demokrasi kita. Main yang lain aja. Kan gitu. Tapi ini pekerjaan rumahnya dia ada di situ. Karena raw materialnya ini bisa dia ubah nggak? Dia bisa ngembangin nggak? Misalnya ketika ngomong kesehatan, bapak saya dulu juga kayak gini. As AI jadi as. Gimana cara Marcel ngubah cerita itu tuh? Iya, jadiin cerita dia jadi cerita publik sebenarnya. Iya, sehingga berarti dia harus banyak tampil di... Harus banyak platform. Gimana kalau dia masih menolak? Harus ada yang mentorin sih. Iya, Cing Abdel lah cocok kan, udah senior, lulusan FISIP UI. Iya kan jurusan gua aja pas grade-nya tinggian Cing Abdel loh. Oh iya loh. HIUI kan cuma 20 orang setahun. Iya kan. Nerimanya. Tapi yang kerja di politik gua. Nah itu dia. Dia sama Mama Dede. Enggak, gua selalu bilang gua kira lu lulusan UIN, Cik. Kenapa jadi UIN? Cocok karena Islami. Mama Dede kan UIN. Iya. Emang UIN? UIN. Win solution. Ya, gue selalu bilang sama Bang Abdel di sini nih, tamunya nih alumni HI Unpar udah 3. Iya. 2 udah doktor. HIU itu belum ada yang kesini gitu. Ini aja ada FISIP juga ternyata, tapi bukan HI. Ntar gue undang HI. Belum ada. Temen gue. Lu sebenarnya nyambung nggak sih sama temen-temen? Enggak. sama kayak anak FISIP lain. Nggak nyambung sama. Sebenarnya ada satu temen dia yang kalau diundang ke sini datang kalah udah gua. Siapa? Aderai. Udah datang. Hoihi belum? Oh belum ya. Aderai. Itu dia. Oh iya betul. Aderai. Gue diceritain sama senior gue, Bang Daniel Utagalung yang cerita. Kenapa? Dia bilang, gue lagi jalan katanya, ditegur sama Aderai, dia lagi dalam mobil katanya kan. Dia ngeluarin tangan. Nil katanya kan. Waduh, siapa yang ngeluarin paha tuh dari mobil? Padahal pas dideketin bener. Aderainya gini. Ternyata beneran paha. Keluar dia, Nil. Ceritanya mana Adil? Iya. Aderai itu dulu atlet voli katanya ya Bang. Iya. Badminton. Bukan badminton. Voli, iya. Oh. Jadi pernah ceritanya, Cing Abdel pasti tahu tuh, gue diceritain senior. Dia FISIP lawan mana gitu. Dia nyemes, Bos. Nyemes. Netnya copot. Lagi gini. Benar pernah. Yang ke Kendal. Enggak, kalau itu kan bulu tangkis bukan. Iya, main voli juga, main bulu tangkis juga. Yang lu bilang patah ini. Patah raketnya. Iya. Terus kalau voli kena dada warga. Besok gak usah main lagi lah. Tapi katanya kena dada warga tangannya memang. Pantas marah warga. Ya sebenarnya Aderai apa sih? Kok kayaknya kayak urban legend gitu. Dia emang olahragawan lah. Dia tapi maksudnya ini rusak, paha keluar maksudnya kayak urban legend gitu. Dia nih manusia bukan sih sebenarnya Bang Ade nih. Anomali HI dia. Anomali HI. Anomali itu beneran internasional dia sejak mahasiswa. Iyalah, iya. Dia ini emang prestasinya sangat internasional sih. Makanya kalau gue jalan berdua dia waktu ini karena gue sering mata kuliahnya bareng tuh. Gitu. Kalau jalan berdua terus ada yang ngeliatin gue yang apa lo ngeliatin dia? Lu bayangin ya, FISIP UI zaman itu tuh isinya lucu-lucu semua. Iya kan? Gak ada yang pinter. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu sih. 94 tuh Bang Uya kan? Iya. Bang Uya gue undang loh ke Total Politik, Bang Uya. Datang. Iya. Kayak ke Total Politik pada datang semua dah. Iya karena tadi itu
Asian value. Enggak, karena dia juga mintanya kan tidak ingin mempermalukan. Iya. Karena kan orang kalau misalnya udah curiga nih ngundang Uya pasti gue pengen dipermalukan nih ngundang gua ya dong. Ngundang Marcel Nah, gue tanya sama lu ya, buat apa sih mempermalukan orang yang jadi tamu lu? Nah, itu dia. Yang jauh lebih butuh, lu lebih butuh mana? Dia dipermalukan atau kita tahu pikirannya? Dia dipermalukan. Apa? Dia pikiran kan pengen ngobrol. Iya kan, kalau gue mau tahu itu. Kalau lu mau yang lain ya itu hak lu lah. Hak bisa lo ambil bisa enggak. Oke, Ari, terima kasih. Buat Marcel, lo harus merubah story of I menjadi story of us. Iya. Siapa tahu nih kan yang nonton warga-warga Tangsel nih mendengar yang bukan mentornya Marcel ini. Iya kan? Bukan kan? Iya. Lagi-lagi nih ya. Gue bilang bukan kan? Ya, makanya fitnah itu harus berbanding lurus sama pendapatan, Bos. Insya Allah nanti kok. Gila. Jadi tolong kepada Marcel ya, tolong dibales chatnya Rahman. Iya. Dari Mei ternyata gue ya. Hah? Dari Mei. Iya kan? Iya. Belum nyalon. Tapi boleh nggak gua cerita sedikit nih? Ya. Soal trauma sama media. Marcel. Enggak, gue mau mencontohkan Kisah tinggal orang yang trauma sama media. Orang politik besar. Oke. Inisial? Namanya Prabowo Subianto. Oh, baru mau bilang inisial sebut Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu tahun 98 semua media menjadikan dia sebagai objek dari serangan waktu itu. Iya, benar. Kambing hitam lah. Iya, ya kan? Perkara dia udah dicopot, ya udah dicopot. Ya kan? Kasusnya lepas dari kasusnya lah ya. Kasusnya kan ada yang bilang versi A, versi B, versi C itu kita serahkan kepada orang-orang yang udah mengkaji. Tapi gua mau melihat ini sebagai konteks trauma sama media. Dan pemberitaannya kan macam-macam. Ya kan waktu itu. Ya kan seorang keluarga cendana gitu ya. Yang rezim jatuh gitu. Kemudian dia terusir keluar gitu, exile dan lain-lain lah gitu. Dan pemberitaan waktu itu dia nggak bisa antisipasi karena dia nggak di Indonesia gitu ya. Jadi banyaklah pemberitaan-pemberitaan yang menurut dia, ini yang gue tahu nih ya, itu nggak sesuai dengan apa yang dia yakini. Akibatnya apa? Bertahun-tahun dia punya hubungan yang dingin dengan media. Kalau lu lihat Pak Prabowo baru bagus hubungan medianya baru 2024 ini loh. Setelah lo mentorin? Nggak ada hubungan. Semua orang dia mentorin kayaknya ya. Oh, habis Marcel tiba-tiba jadi bagus. Iya, ngomongnya politik, ngomongin ekologi, lingkungan. Emang lu pikir gak pantas? Parah, emang Rahman ngaco nih. Dia pantasnya ngomongnya ekopatriot. Ekopatriot calon menteri loh, Jek. Iya, bener deh. Iya kan? Jadi maksud gua banyak orang di politik bahkan level tertinggi udah jadi presiden elect sekarang Pak Prabowo aja pernah mengalami hubungan yang tegang, hubungan yang sangat terbatas dan juga sangat dingin gitu ya dengan media. Kalau lihat video Jakarta Post, I don't want to answer Jakarta Post because your owner bla 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 bla. Sekarang ownernya Jakarta Post dukung Pak Prabowo kok kemarin. Nah, poin gua adalah gua mau bilang bahwa seringkali terjadi memang hubungan yang tegang dan traumatik antara tokoh politik dengan media. Tetapi jika mereka pengen menjadi seorang tokoh politik dalam alam demokrasi, hubungan itu tidak bisa dibiarkan kayak begitu selamanya. Tapi harus ditata ulang, harus diperbaiki, dan terlihat 2024 itu salah satu momen di mana Prabowo itu punya hubungan yang relatif lebih mesra dengan media. Berbeda dengan politik dia sebelum-sebelumnya. Ya kan? Nah, bagi gua ya Marcel sebenarnya udah punya contoh juga dari apa yang terjadi hari ini, traumatismenya dan lain-lain gitu ya. Ya kan, apalagi dia didukung Gerindra, harusnya kan dia bisa tanya sama orang Gerindra gimana cara Pak Prabowo bisa mengatasi traumatismenya itu. Dan karena menurut gua kenapa Pak Prabowo agak sulit memperbaiki itu, butuh 2024 dulu baru baik. Dia udah mau mencalonkan dari 2004 loh, konvensi partai Golkar loh. Baru hubungan agak mesra ini 2024 nih. Iya kan? 20 tahun loh. Dia punya hubungan yang relatif tegang gitu. Iya kan? Kenapa Pak Prabowo punya
hubungan yang tegang sepanjang itu. Ini menurut gua karena selama ini kayaknya nggak diberesin dengan baik gitu, nggak diberesin, nggak ditata ulang dengan baik, nggak diperkuat, dibangun gitu. Nah maksud gua ini mumpung waktunya masih singkat nih, Marcel nih baru dihajar orang berapa bulan ini kan? Baru ya baru kan, lu jangan biarkan ini berlarut-larut gitu. Gitu kan. Jadi memang dia harus menggunakan platform ini ya, digital dan media ini, karena dia nggak boleh lupa bahwa platform inilah yang membesarkan dia, yang membuat dia dikenal orang. Nah sekarang saatnya dia belajar lebih cepat dan kembali lagi ke rumahnya, yaitu platform-platform media dan digital ini gitu. Jadi menurut gua ini adalah mungkin dia, menurut gua yang gua baca dia ada traumatik, tapi sebagai pejabat publik traumatisme itu nggak boleh mengendalikan lu. Lu harus bisa berdamai dengan itu. Kalau bisa lu mengalahkan traumatisme lu itu gitu. Itu aja tuh, sih. Sel, dengerin Sel. Dengerin nih, Mas Ari yang bukan mentor lu ini, coba tolong kan bukan. Oke, Ri, terima kasih. Oke, siap senior. Thank Sehat you selalu. banget. Berkah selalu. Thank you. Didit mau diundang juga? Didit dong ya. Iya. Boleh ya. Nanti ya kita. Budi apa Didit? Didit lah. Didit aja lah. Didit aja. Ya, Budi bingung. Ya. Didit kita. Oke lah kalau begitu nih, yang lo nggak bisa di Total Politik. Iya. Kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend, bukan Total Politik. Bisa pakai slogan. Gokil.